Berarti pintar dulu. Pintar dulu, karena agama nggak cocok untuk orang. Jangankan manusia, malaikat masuk Indonesia sistemnya jadi iblis kata dia. Podcast ini kayaknya gue bakal dirujak satu netizen. Kenapa? Pertama welcome dulu dong Ustadz Felix. Oke. Udah membuat aku lebih mau belajar Islam lebih dalam. Dari podcast terakhir kita sempat trending 12 kan? Trending 12 ya. Kayaknya yang bikin trending adalah mamanya Ray. Oh iya. Iya. Mama ada di sana. Oh iya. Di podcast ini sengaja mama jangan masuk dulu. Gitu. Iya. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just Makanya. Biar ini kan. Gimana ya? Mau jujur. Tapi karena tahu situasi agama di Indonesia itu Iya. sensitif, jadi Benar. orang tuh nggak berani jujur. Iya. Padahal kan realitanya kalau misalnya kita jujur sama diri sendiri, kita belum paham nih, Iya. belum dalamin, tapi kita mau belajar itu harusnya lebih bisa motivasiin orang gitu. Ya, itulah kenapa aku bilang Indonesia itu sebenarnya pemahaman terhadap agamanya itu belum dewasa. Belum dewasa. Jadi contoh ya, orang Indonesia mereka senang ketika ada orang yang misalnya berbuat salah karena mereka tuh jadi kayak lebih benar gitu maksudnya. Itu karena IQ-nya rendah, karena pendidikannya rendah, atau emang karena ajaran agamanya salah? Menurutku karena orangnya. Karena ajaran agamanya justru nggak begitu. Contoh misalnya, kita mulai dengan sesuatu yang sangat fantastis ya di dalam Islam ya. Di dalam Islam kita tuh nggak boleh untuk menghina orang yang berbuat maksiat. Nggak boleh menghina. Kita nggak boleh menghina, kita nggak boleh benci dengan orang yang membuat maksiat. Kita boleh benci dengan maksiatnya, boleh. Tapi kita nggak boleh benci sama orangnya dan nggak boleh menghina orangnya. Contoh ya, semua orang tahu kan bahwa saya berzina itu kan buruk ya, sesuatu yang nggak bagus. Iya benar. Tapi kalau kita ketemu dengan pezina, kita nggak boleh terus oh dasar lu pelan gitu ya, pakai bahasa-bahasa kasar dan segala macam. Karena kata para ulama, kalau ada orang yang melakukan seperti itu, dia menghina orang yang berbuat maksiat, maka ulama sepakat nanti sebelum dia mati, dia akan diuji oleh Allah dengan dosa yang sama. Dan lihat bagaimana dia bereaksi. Berarti sebenarnya solusinya ya, untuk mendekatkan orang ke Islam, kita harus membuat mereka baik, kita harus membuat mereka pintar dulu. Betul. Pintar Aku perlu sepakat. Sangat perlu banget. Ingat nggak tentang aku bilang, tugasnya Nabi dan Rasul itu adalah pertama kali meningkatkan taraf berpikir umat, meningkatkan taraf berpikir orang. Berarti pintar dulu. Pintar dulu, karena agama nggak cocok untuk orang goblok. Paham gak sih maksudnya? Trending. Iya, sorry. Oke. Agama nggak cocok untuk orang yang nggak pintar. Gue nonton video yang respon ke Cinta Laura. Iya, Nanti iya, kita iya. membahas ya. Oke. Nah berarti pintar dulu. Betul, karena jadi gini ya, lu pernah bilang kan ya, bahwasanya ada orang-orang yang ketika dia beragama justru menjustifikasi dia untuk berbuat kasar. Dia Ya, berbuat gua kasar pernah. untuk orang tuanya, untuk temen-temennya. Bayangin lu, pas mabuk-mabuk bareng, mereka nggak pernah ribut tuh ketika mabuk bareng. Ini pas gue sholat Jumat pertama kali, ceritain kayak kamu kalau ketemu sama orang yang non Muslim, Iya. paksa mereka masuk Muslim, gunakan force kalau perlu gitu loh. Itu kata dia. Iya. Dan itu kayak sebenarnya balik lagi kan, sebenarnya bukan agamanya yang bikin gua nggak kayak serak waktu itu. Iya. Perspektif sama, nggak serak sama agama karena Iya. orang-orang beda-beda orang punya Iya. beda-beda value dan mereka mentranslate-nya tuh jadi kayak kok ini bukan yang seperti diajarkan sama agama. Betul. Makanya kalau balik lagi pada pertanyaan tadi, orang berpikir itu yang cocok untuk masuk Islam. Iya, berarti nasibnya gimana di Indonesia? Nah, makanya sebenarnya kita harus naikin dulu grade-nya orang-orang Indonesia untuk berpikir. Aku nggak bilang mereka suruh keluar semua dari agama Islam ya, enggak. Tapi Oke. caranya adalah gimana caranya literasinya mereka naik. Nah, ketika literasi mereka naik, agama ini jadi compatible buat mereka. Karena agama apapun, bro, dipegang sama orang-orang yang nggak pintar, ini jadinya ngerusak. Itu benar. Gitu kan ya. Apakah mereka ngebom? Apakah mereka bisa nyakitin orang lain? Dari segi sederhana nggak bisa untuk bisa padu dengan orang lain, nyari ribut terus. Nah itu kan orang agama tuh. Coba bayangin ya, tiba-tiba dia baru belajar 1-2 dalil, dia kemudian gunakan tuh untuk buat ribut sama temen-temennya. Nah, itu problemnya tuh. Kalau habis pintar ya, oke itu kalau itu mah PR panjang banget sih. PR panjang di banget. Indonesia tuh panjang banget bikin orang pintar. Lu mau tahu cerita lucu? Ustadz Adi Hidayat tuh belajar Islam aku nggak tahu berapa tahun dan dia pintar banget. Ada dia bisa inget seluruhnya itu bahkan sampai baris keberapa di halaman berapa. Itu hafalannya sampai di titik itu tuh. Nah itu Ustadz Adi Hidayat tuh. Dia belajar ya taruhlah kalau S1 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun. S2 misalnya taruhlah sekitar 2-3 tahun. S3 another 3 tahun misalnya. Ya sepanjang itulah dia belajar. Tapi tiba-tiba sama orang baru belajar 2 pekan, 3 pekan, dia bisa langsung bilang ini Ustadz yang nggak benar. Aku bilang ini kayak ada orang nggak bisa nyanyi tapi jadi juri orang nyanyi.
Come on. Nah ini kenapa bisa begitu? Ini jelas-jelas bukan karena agamanya, tapi karena orang-orang tadi yang belum sampai pada satu titik dia berpikir, lantas dia sudah beragama. Makanya agama ini gak cocok untuk orang gak mikir. Oke, berarti kita di jalur yang tepat guys. kita kan udah dijawab di podcastnya juga. Kalian nonton. Sebenarnya sekarang sabar. Oke. Jadi ini aturan baru di podcast. Oke. Jadi setiap 5 menit mau kita lagi bahas apa, kita harus buka pertanyaan netizen. Siap. Bagus itu. Aduh. emang sekarang fokusnya tuh udah bukan masalah bisnis, politik atau apa, tapi bikin orang pintar intinya kayak Benar. Maka bisnis itu menjadi bisnis yang baik ketika bikin orang pintar, ngajarin orang, literasi orang, begitu pun juga dengan agama. Ketika orang pintar, yakinlah agama itu jauh lebih kompatibel buat orang-orang yang pintar. Potong dikit. Boleh, nggak apa-apa. Soalnya ini lumayan hot nih, soalnya kita bakal bahas lagi di sini. Oke. Soalnya banyak banget public figure, entrepreneur, pejabat dan lain-lain. Boleh sebut nama nggak ya? Sebut aja nggak apa-apa ya. Kayak Deddy Corbuzier. Kayak kita bikin masalah nih. Kayak Dr. Richard. Kayak bahkan Tom Lembong, teman-temannya itu kenal banyak banget. Banyak banget mereka yang Muslim memegang posisi yang sangat kuat. Betul. Gue tuh kayak nggak habis mikir ini orang emang, karena gue tuh mereka logik gitu loh. Apakah mereka Islam by design karena cuma buat dapat validasi politik atau apa, atau kayak mereka mau mendalamin Islam dan apa posisi kita buat boleh nggak kita ngejudge itu? Kita kalau menjudge keislamannya nggak boleh. Karena tadi itu balik lagi masuk daerah keyakinan dia. Bahwa kita menjudge Islam itu nggak boleh. Bahwa kayaknya ini pura-pura misalnya, itu nggak boleh. Nah, gue sering dijudge masalahnya. Lu dijudge apa? Setiap gue update, pokoknya gini, gue udah tahu nih, setiap gue update apapun di hari Jumat, komennya sholat Jumat lu jangan apa tuh namanya, lu malah meeting, lu malah apa, masa lebih penting. Nah gue sering tuh digituin tuh. Netizen tidak akan pernah berhenti dengan apapun yang kita lakukan. Apakah itu baik, apalagi itu buruk. Mereka lebih seneng lagi karena yang mereka cari itu sebenarnya yang mereka cari itu bukan kebaikan antum. Tapi yang mereka cari adalah bagaimana cara memuaskan diri mereka sendiri, dan itu problematis. Karena problemnya mental health adalah dia selalu bagaimana caranya memuaskan dirinya sendiri, bukan memuaskan orang lain, kan gitu kan ya. Dengan cara merendahkan orang lain. Dengan cara merendahkan orang lain. Contoh kayak gini ya misalnya. Taruhlah misalnya kita belum Jumatan atau aku nggak Jumatan. Apakah komentar itu membantu aku untuk Jumatan? Jawabannya adalah jelas tidak. Benar. Apakah itu menjadi validasi bagi aku untuk tidak Jumatan? Iya, sekalian. Nah, makanya yang dicari oleh orang yang dakwah itu bukan orang, jadi gini, yang dicari oleh orang yang berdakwah itu bukan membuktikan bahwa dia lebih baik daripada orang lain, tapi adalah bagaimana caranya orang lain itu jadi baik seperti dia. Dan itu beda banget, karena yang pertama itu dilandasi dengan cinta kepada dirinya sendiri, yang kedua itu dilandasi dengan cinta kepada orang lain. Nah, mana yang kita mau pilih kan gitu kan ya. Nah, maka kalau kita balik lagi kepada hal yang tadi, kalau kita lihat misalnya kayak Deddy Corbuzier atau misalnya Dr. Richard atau misalnya Tom Lembong dan segala macam, mengenai urusan keyakinan mereka pada Allah kita serahkan kepada mereka sendiri. Tapi aku secara pribadi boleh untuk boleh untuk melihat apa yang menjadi manfaat mereka terhadap dunia Islam. Nah, itu yang menjadi satu hal yang harus kita fokuskan. Karena orang tuh nggak peduli dengan keislaman kita. Yang orang peduli adalah efek keislaman kita pada orang lain. Contoh kayak gini deh. Gue bilang gini, Ray, datang ke rumah gue dong, Ray. Ngapain ke rumah lu? Lihat gue sholat, Ray. Lu bilang, lu ngapain ngundang gue cuma lihat lu sholat gitu kan ya. Atau gue bilang gini, Ray, rumah gue tunjukin seberapa keyakinan gue tuh 100% terhadap Allah. Nggak ada untungnya. Tapi gue bilang, Ray, ke rumah gue dong. Ngapain? Makan. Gue tetap pengen jadi kayak Muslim yang kaya raya, analoginya gitu, ya kan? Tetap berbisnis, tetap jualan produk, tetap apa gitu. Tapi kesannya kayak semua kalau disambungin sama agama itu selalu disalahkan. Oh ini cuma riding agama buat biar bisa menang politik, buat biar bisa apa. Ini kalau fun fact-nya, kalau Google, siapa bilioner orang-orang kaya di dunia yang beragama Muslim. Betul. Kalau dijawab sama AI selain dari Arab ya. Orang Indo itu banyak banget. Hartono, Prajogo Pangestu dan lain-lain gitu. Terus kayak gue mikir. Yang bukan Muslim maksudnya? Ya Muslim. Yang Muslim? Itu Muslim tulisannya kayak gitu di AI-nya ya. Oh iya, oke. Gak tahu mereka beneran Muslim atau enggak. Pertanyaannya itu. Apakah mereka Muslim just for the sake of dapat validasi? Iya. Dan itu boleh nggak gitu? Sebenarnya gini. Kalau aku lihat ya, di dalam Islam tuh tidak ada satupun larangan untuk orang jadi kaya. Sama seperti tidak ada larangan untuk orang jadi miskin. Oke, gitu kan, bener. Nah sebaliknya, nggak ada juga kewajiban di dalam Islam untuk jadi kaya. Ataupun kewajiban untuk jadi miskin. Berarti sebenarnya emang gak ada kewajibannya. Bukannya ada ya satu kayak jangan nggak boleh miskin, bukannya ada ya? Nggak ada. Yang ada adalah miskin mendekatkan pada kekufuran.
Oke. Tapi jadi gini, aku jelasin dulu basic pandangan Islam. Pandangan Islam basicnya adalah ngelihat kaya sama miskin tuh sama. Sama-sama ujian. Sama-sama sebuah hal yang harus kita jawab. Contoh misalnya ya, kalau kita pergi ke sekolah dan kita punya ujian itu kan cuma soal. Soal itu tidak ada masalahnya. Yang masalah adalah cara jawabnya itu masalah. Benar. Kalau cara jawabnya benar, dapat nilai bagus. Kalau cara jawabnya salah, nilainya jelek kan gitu kan ya. Benar. Nah, kaya dan miskin itu soal. Cara jawabnya seperti apa? Oke. Kalau kaya itu membuat kita lebih dekat sama Allah, berarti kekayaan itu berkah. Kalau kemiskinan lebih dekat pada Allah, berarti kemiskinan jadi berkah. Tapi kalau argumentasinya kayak gini. Iya. Kalau kita kaya kan kita bisa lebih banyak ngebantu orang. Betul. Dan lebih baik menangis di Ferrari daripada di bajai. Benar, itu benar juga. Nah, makanya di dalam Islam apapun yang mengantarkan kita kepada Allah itu jadi bagus, apakah itu kaya, apakah itu miskin. Tapi yang menjauhkan kita daripada Allah, nah apakah itu kaya, apakah itu miskin, jadinya buruk. Contoh kayak gini ya misalnya. Pertanyaan aku sederhana. Menurut Ray lebih sulit ujian orang susah atau ujian orang kaya? Ujian orang susah. Yakin? Nggak tahu. Oh mungkin bener juga kalau kaya jadi kayak banyak cobaan yang betul. Nggak ngerti. Ternyata banyak orang yang lebih banyak orang yang lulus ujian ketika dia susah ketimbang dia ujiannya ujian kaya. Wow. Contoh ya misalnya ya, kita bisnis nih misalnya, kita bisnis yuk, oke, kita bagi berapa nih 50-50. Lu bagian promosi, aku bagian dalam nih, aku bagian finance dan segala macam. Lu bagian luar, aku bagian dalam. Oke. Ketika kita nggak ada duit, itu kita nggak akan ribut. Benar. Tapi begitu kita ada duit, itu yang selalu mikir, terjadi. kan? Itu yang selalu terjadi. Kayaknya nggak bisa 50-50 deh. Nah itu benar. Kayaknya 60-40 deh. Kayaknya aku lebih banyak daripada dia dan seterusnya. Yang gue sering lihat terjadi di Indonesia, karena orang segila agama itu mungkin bilangnya mabuk agama. Benar, mabuk agama. Itu bisa membodohkan orang. Banget. Dan itu yang kayak, anyway ya, setiap ngobrol sama orang yang dalam banget soal agama, kayak ngomong agama, nggak tahu kenapa udah jadi di belakang kepala tuh, waduh ini orang udah mabuk agama. Agama, jadi kayak betul. Nggak bisa diomongin secara logika, nggak bisa karena kenapa realitanya begitu? Ya, ini berbicara realita, ini yang menjadi self introspection pada setiap muslim yang ada di Indonesia dan ada di dunia. Tapi ya karena kita orang Indonesia, kita ngomong di Indonesia. Jadi gini, problematikanya adalah agama di Indonesia itu tidak pernah dimulai diajari dengan why, tapi dengan what and how. Karena diajari dengan what and how, kebanyakan mereka jadi problem, jadi masalah. Contoh ya, sederhana. Kenapa kita bilang misalnya ada orang beragama dia semakin misalnya sulit untuk diajak untuk rasional, untuk diajak untuk ngobrol secara logika. Karena dari awal dia melihat agama itu tidak rasional. Dia nggak mulai dengan why, dia mulai dengan what and how. Contoh ya, kita berbicara tentang takdir misalnya. Berapa banyak lu ketemu orang muslim, lalu kemudian bilang, kalau sudah takdir pasti jadi punya kita. Kalau belum takdir, itu nggak jadi punya kita. Itu kalau dimaknai bagus, Ray, itu keren banget. Kenapa? Karena membuat orang kalau dia dapat sesuatu, ini bukan saya, ini Allah. Nah balik lagi, yang orang yang bisa bertanya why, betul. Itu orang yang punya taraf berpikir. Benar. Makanya Islam disuruh dari awal mikir. Oke. Guru-guru menaikkan taraf berpikir. Termasuk Ray menjadi guru karena menaikkan taraf berpikir orang. Nggak harus jadi ustadz kan? Menaikkan taraf berpikir itu sudah menjadi salah satu tugas yang paling berat di dalam Islam. Karena itu berat berat banget. Kalau nggak berat nggak akan jadi tugasnya para nabi kan gitu kan ya. Aisyah bilang begini, Bunda Aisyah bilang bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan kepada kami akidah dulu, why dulu sebelum halal dan haram. Karena kalau halal dan haram dikasih tahu kepada kami sebelum akidah, maka kami akan tolak semua itu. Karena kami nggak punya reason untuk kemudian kenapa kita harus berbuat seperti ini. Mungkin karena aku punya point of view dari orang-orang yang bukan muslim, yang dulunya benci sama Islam, nggak suka sama Islam. Lu sempat benci? Bukan benci lagi, aku benci banget orang Islam tuh munafik. Serius? Iya. Orang Islam ya, mereka ngomong aja agama Islam tuh adalah agama yang nyuruh baca. Mereka nggak pernah baca. Orang Islam tuh adalah orang yang jujur. Lah mereka banyak bohongnya. Orang Islam tuh harus tepat waktu karena sholat 5 waktu sehari dan harus tepat waktu. Mereka kalau diajak janjian telat mulu gitu kan ya. Ini kondisi-kondisi yang aku benci bukan karena itu juga sih. Aku benci karena perlakuan mereka terhadap orang Chinese. Nah oke, itu gue setuju. Dulu gue punya pengalaman kayak gitu juga. Lu diapain? Dipalakin lu? Enggak dipalakin juga sih. Pokoknya kayak sangat didiskriminasi. Ya benar. Jadi ketika ngelihat mata kita misalnya, mereka lalu kemudian diskriminasi. Lalu kemudian ketika ngelihat kita jadi kayak ATM. Paham gak sih lu? Ngerti. Jadi kita kayak dianggap kita punya duit. Lalu kemudian kita harus kayak diambil duitnya. Lu kebayang ya?
Lu bayangin bukan kebayang. Lu bayangin aku pas masuk Islam, 4 tahun setelah aku masuk Islam aku baru ngurus surat masuk Islamku. Untuk surat pernikahan. Lu kebayang gak sih ketika aku masuk ke dalam kantor untuk ngurus surat untuk masuk Islam itu mereka bilang apa? Bayar 150.000. Serius gara-gara lihat mukanya Cina gitu? Iya. Mungkin aku gak tahu tapi mereka kok jadiin agama sebagai bisnis. Bukannya harusnya mereka nolongin aku. Ketika aku belajar agama bukannya harusnya mu'alaf itu dapat justru bantuan kan gitu kan ya. Bukannya harusnya mereka senang ada orang lain dari luar agama Islam terus masuk Islam. Terus mereka judging. Jangan-jangan lu masuk Islam karena lu pengen nikah ya. Aku bilang emang ini harusnya yang diucapkan oleh orang muslim. Paham gak sih maksudnya kenapa dulu aku benci sama orang-orang muslim gitu kan ya. Paham. Nah aku kirain Islam adalah agama kayak gitu. Setelah aku mempelajari, nah itu keberuntunganku sebagai orang yang di luar Islam punya point of view dari luar Islam. Akhirnya ketika aku masuk Islam aku jadi ngerti bagian mana yang harus diperbaiki. Balik lagi ya kalau kayak tadi ya. Pertanyaannya, Indonesia sebenarnya banyak gak sih orang-orang yang mereka cuma Islam tapi gak praktis Islam? Ya banyak teman gue yang anggap sholat 5 waktu tapi masih berbuat buruk. Betul. Masih banyak lah kayak nggak bener lah hidupnya gitu. Artinya inilah yang aku lihat sebagai kesempatan tuh dakwah kan gitu kan ya. Karena tidak semua orang tuh born menjadi orang-orang yang baik. Bahkan aku lihat jarang banget sih ada orang benar-benar sudah dari awal sudah jadi baik banget. Kecuali kalau bapak ibunya orang-orang baik ya. Dan itu pun banyak orang-orang yang bapak ibunya orang baik, anaknya gak baik loh. Iya gak sih? Iya bapak ibu, mama baik. Karena mama baik, anaknya jadi baik kan gitu kan ya. Yeah. Tapi aku pengen kasih tahu gak sih yang aku khawatirin apa? Ketika aku jadi seorang, taruhlah ya pendakwah. Orang-orang kenal dan bilang aku ustadz. Anak-anakku ngelihat aku sebagai seorang ustadz misalnya ya. Tapi dia gak suka dengan kelakuan aku. Itu yang menyebabkan aku khawatir banget anak-anakku gak ada yang mau jadi ustadz. Ngerti. Karena kebanyakan para pemuka agama, anak-anak yang gak ada yang mau jadi pemuka agama. Karena sebel sama bapaknya. Karena sebelah sama bapaknya bukan sebelah sama agamanya kan? Betul. Karena sebelah sama bapaknya jadi sebelah sama agamanya. Karena dia gak mau jadi, dia bilangin. Kalau lihat bapaknya ninggalin keluarga terus nggak pernah ngobrol misalnya atau nggak pernah ngasih hak kepada anak-anaknya segala macam, itu membuat dia sebel sama orang dan sebel sama agamanya. Nah kita balik lagi berarti praktis ini adalah ujung daripada sesuatu yang kita usahakan. Praktis Islam itu adalah ujung. Aku lebih mau membahas bukan ujungnya tapi aku lebih mau membahas ini prosesnya. Karena ujung itu nggak penting bagiku selama prosesnya sudah jalan. Oke. Makanya kalau aku boleh ngasih saran gini. Lu pernah dengar ada cerita hadis orang yang bertobat? Hadis orang yang bertobat. Ada orang bunuh 99 orang. Mau tobat. Membunuh nih. Bayangin nih killernya 99 nih. Ini udah keren banget nih. Dia mau tobat. Dia nemuin satu pemuka agama. Dia nanya boleh gak gue tobat? Bisa gak gue tobat? Pemuka agama bilang emang kenapa kamu? Aku bunuh 99 orang. Lalu kemudian pemuka banyak banget. Gila mana mungkin Tuhan nerima tobat lu. Dibunuh juga tuh. Genep kan 100 kan ya. Nah setelah dia bunuh 100 tapi dia masih ada nih keinginan untuk bertobat. Dia datang lagi sama seorang pemuka agama lagi. Aku bisa gak tobat? Pemuka agama nih ngelihat dia. Lalu kemudian dia bilang gini, bisa tapi gak di sini. Tapi gak di sini. Ini ada banyak sekali pelajaran. Salah satu adalah kalau kamu mau tobat kamu harus tidak boleh di tempat asal. Kamu harus pergi. Gak boleh di tempat asal secara geografis, secara fisik apa harus pindah. Gampangnya gini deh. Lu tau teori distraksi gak? Ya, kalau kita mau distraksi, kita harus melakukan sesuatu yang berbeda. Benar. Nah jadi contohnya misalnya, kalau kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu, itu ada polanya, kita harus rusak polanya. Untuk ganti supaya perlakuan yang berbeda, perilaku yang berbeda. Nah itu ngerusak pola namanya. Nah jadi kamu gak boleh di sini, kamu harus di kota yang lain. Maka dia bilang, oke, siapa harus aku temui? Temui orang ini di kota ini. Di perjalanan dia jalan, dia meninggal. 2 malaikat datang, kata Rasulullah, nyeritain hadis ini. 2 malaikat datang berebut. 1 malaikat surga, 1 malaikat neraka. Ini punya gua, enggak ini punya gua. Ini punya gua, ini enggak punya gua. Berarti tanda kutip dia belum tobat, belum sampai tobat, tujuan. belum sampai tujuan. Tapi udah mau ngikutin. Akhirnya setelah kemudian mereka ribut berdua, ini dia masih parah nih, 100 orang udah dia bunuh. Pemuka agama lagi dia bunuh. Enggak kok dia mau tobat, tapi kan belum nyampe. Enggak dia udah mau jalan. Datang kemudian malaikat yang diutus oleh Allah. Lalu bilang gini, ukur jaraknya lebih dekat tempat pertobatan atau lebih dekat tempat dia maksiat. Ternyata dalam hadis itu dikatakan dia selangkah lebih dekat kepada tempat pertobatan. Dan dia dihitung sebagai orang yang bertobat walaupun dia belum bertobat. Artinya proses lebih penting. Lu yang dimaksud. Login. Lu udah di gue loh. Erik tuh. Iya. Mana tuh mandatnya kalau nggak dia dipecat. Wah. 14 hari. Iya. Jadi proses itu sangat penting sekali dan itu worth bagiku. Aku nggak lihat ujungnya, tapi yang dilihat adalah prosesnya. Aku kepikiran tentang kata-kata Imam Syafi'i. Dia bilang popularitas itu adalah sebuah kehancuran, sebuah kebinasaan. Popularitas adalah, apalagi bagi aku.
Karena aku ini kan adalah orang yang mengklaim bahwa aku kan mendakwahkan Islam. Iya. Tapi pertanyaan yang selalu aku pertanyakan pada diri sendiri, aku mendakwahkan Islam, atau aku mendakwahkan diriku sendiri? Aku mengenalkan Allah atau aku mengenalkan diriku sendiri? Tapi kalau misalnya dengan mengenalkan diri sendiri, mengenalkan tentang Allah, masih boleh dong? Selama antum bisa menjaga itu tetap menjadi tujuan, itu adalah urusan antum pribadi dan orang lain gak boleh untuk menjudge antum. Artinya contoh kayak gini ya, kita balik lagi pada bisnis tadi ya. Orang lain gak boleh menjudge bahwa ini Raymond memvalidasi dirinya sendiri. Atau Raymond ini membuat cult. Enggak, itu urusan diri antum dengan Allah. Itulah namanya hati. Dan kita gak boleh menjudge hati orang. Yang kita boleh judge adalah hati kita sendiri. Oke. Maka pertanyaannya adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk mempertanyakan dengan orang lain. Agama itu adalah ketika antum merasa setiap ayat itu adalah berbicara tentang antum. Oke. Bukan tentang orang lain. Nah pertanyaan sekarang kita lebih suka menilai orang lain atau menilai diri sendiri? Harusnya cepet. Oke. Gimana cara Nabi Muhammad sukses dalam berbisnis? Nabi Muhammad itu menjalankan bisnis istrinya, Bunda Khadijah. Ketika di awal-awal sebelum kemudian menikah, beliau juga orang yang sangat berdagang ya. Dia berdagang sampai ke negeri Syam, pusat perdagangan pada saat itu. Jadi kalau kita dikatakan bagaimana cara berdagang yang baik, aku pikir Nabi Muhammad punya kesamaan dengan orang Cina zaman sekarang kalau kita mau lihat relate-nya seperti apa ya. Nabi Muhammad punya kesamaan dengan orang Cina zaman sekarang. Bukan orang Cina yang promosi miras dengan Muhammad. Bukan. Oh, bukan. Bukan yang itu beda lagi. Nah, kalau itu nanti di ring tinju. Nah, tapi coba kita lihat apa kesamaannya. Aku iseng-iseng nanya ya, kenapa kalian beli ke toko orang Chinese? Kenapa nggak beli ke toko orang pribumi? Dan mereka kan Muslim. Mereka jawab sederhana, aku nggak mau digetok. Okay. Orang Chinese ketika berdagang, minimal ketika yang aku lihat selama ini ya, mereka dagangnya jujur. Benar nggak sih? Artinya yang lu keluarin uang itu yang lu dapat. Kita nggak berbicara yang bohong ya, yang jujur. Setidaknya mereka ada kepastian ketika mereka berbicara dengan orang-orang Chinese gitu maksudnya. Nah, maka Nabi Muhammad adalah orang yang jujur dalam berdagang. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, Nabi Muhammad pintar banget dalam melihat potensi-potensi bisnis. Nah maka ketika di zamannya Rasulullah, Rasul tahu bagaimana perilaku orang. Memahami manusia itu berarti adalah memahami bagaimana cara menjual kepada manusia. Rasul sangat memahami manusia. Ada banyak hal ketika Rasul datang ada orang datang pada Rasulullah, langsung diajak ngomong bahasa daerahnya. Langsung ditanya, kamu dari mana? Oh kayak gini ya. Rasul sangat memahami perilaku manusia. Dulu kita ide judul podcast ini waktu itu bilang apa? Bisnis ala Rasulullah. Nggak bisa. Nah itu kita bahas perilaku manusia. Iya. Karena bisnis hanyalah ujung daripada motif manusia kan. Saya ingin mendengar pendapat Ustadz Felix tentang mengapa Allah lebih banyak menyuruh kita manusia untuk berpikir menggunakan akalnya daripada menuruti perasaan. Oke, ini menarik banget. Logik, gue orang logik nih. Benar. Aku lihat banyak sekali video antum dan antum logik sekali. Jadi kayaknya kita itu tidak menyisakan ruang untuk perasaan kayaknya gitu kan. Karena gue baca juga kan dulu pas Ustadz Felix sempat ateis, itu kan logik banget. Betul. Nah, kenapa tetap diarahkan untuk kita berpikir dengan logika gitu, bukan dengan perasaan? Menariknya di dalam Islam, kupikir ya, aku baca banyak sekali kitab suci yang lain. Tapi di dalam Islam, di Al-Quran itu ada ratusan ayat yang nyuruh manusia untuk berpikir. Ratusan ayat, literally ratusan ayat. Dan berpikir dikaitkan dengan keimanan, sebaliknya tidak berpikir dikaitkan dengan kekufuran. Artinya kekufuran itu apa? Kekufuran itu artinya sebuah pembangkangan terhadap Allah. Oke. Kekufuran beda dengan kafir, beda. Oh beda. Kafir itu orangnya, kufur itu adalah sifatnya. Oh. Jadi gitu. Nah jadi ini kayak apa? Adjektif sama apa ya? Satu lagi noun ya berarti ya. Berarti bisa dibilang ini orang-orang ini ada yang kafir gitu. Technically. Ada orang kafir tapi lebih banyak orang yang kufur. Karena menjadi seorang muslim tidak menghalangi kita untuk jadi kufur kepada Allah. Itu benar banget. Kadang-kadang malah kalau kita lihat secara sifatnya ada orang-orang yang belum muslim tapi kita lihat sifat-sifat Islam ada di situ. Tapi ada orang-orang yang sudah muslim tapi sifat-sifat kekufuran ada di situ. Nah, kita buka lagi satu. Oke. Bahas tentang orang masih butuh agama gak kalau dia sudah bergelimang harta karena kebanyakan gampang goyang kalau udah dari top. Udah dibahas. Benar. Gimana kalau agama itu cuma ada satu, apakah masih ada perang? Kalau ada perang kira-kira masih berkodok agama lagi atau yang lain? Ini lebih gimana ya pertanyaannya? Ya, kalau menurutku ya tidak akan pernah berhenti selama matahari masih bersinar. Itu gak akan pernah berhenti konflik kepentingan. Setuju. Menurut lu agamanya sih. Betul. Menurut lu sekarang lebih parah. Jadi gini. Pertanyaan aku ganti. Lebih penting toleransi antar agama atau intra agama? Intra agama tuh kayak gimana maksudnya? Di dalam agama sendiri. Intra agama? Oke, aku supaya antum lebih yakin ya.
Lebih banyak problematika seagama atau lain agama? Lain agama. Nggak tahu ya, gue nggak bayang sih. Seagama. Justru problemnya antara yang seagama gitu. Betul. Lu bayangin ya, aku jadi orang radikal nomor 2. Yang nobatin aku radikal nomor 2 siapa? Iya, gue nonton di podcast dari gue. Betul. Gitu. Yang persekusi aku siapa? Sama-sama muslim. Yang jelek-jelekin orang siapa? Sama-sama muslim. Nah artinya toleransi intraagama menurutku lebih penting daripada toleransi antar agama. Contohnya misalnya, kalau ada orang gak sholat dan dia bukan muslim. Erik gak sholat. Masa kita kemudian ngomongin, Rick lu parah lu, gak bersyukur lu. Gak mungkin kan. Orang dia bukan muslim gitu kan ya. Kita harus punya harapan apa terhadap Erik gitu maksudnya kan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya ada orang muslim gak sholat. Nah orang-orang muslim mulai punya banyak pendekatan. Ada yang bilang jangan langsung kita judge. Ada yang bilang kita harus judge, nanti besok dia mati gimana. Ada yang judge-nya dengan keras dan segala. Dan itu buat konflik tuh. Kebayangkan ya. Nah artinya pemahaman terhadap pemahaman. Aku tahu arahnya kemana ini. Dan aku tetap tim mama. Gitu. Nah, tim mama tapi ngomporin terus. Iya jadi kita bisa lihat bahwasanya bagaimana pendekatan-pendekatan ini kalau dia tidak didasarkan pada sesuatu yang benar maka dia akan terus-menerus membuat konflik. Jadi konflik tidak akan berhenti walaupun satu agama yang berkuasa. Karena bukan agama yang membuat sumber konflik itu, tapi manusianya yang membuat sumber konflik. Manusianya balik lagi ke kepintaran kebaikan. Betul. Makanya bagaimana agama itu diterapkan sehingga meminimalisir konflik. Oke, kebayang. Contoh ya misalnya ya, kalau kita lihat sekarang apa sih yang membuat manusia sering berkonflik? Envy, jealous, oke. Itu jawaban bagus banget. Insecure, jealous, serakah, ya tujuh dosa besar itu lah. Itu membuat orang. Nah, Islam mensupres semuanya itu. Gimana caranya agar kita bisa senang ketika ngeliat orang lain baik? Tetangga beli mobil baru kita merasa senang juga. Itu diajarin Islam tuh. Bagaimana caranya ketika misalnya contoh, ketika kita lebih bodoh daripada orang lain, kita merasa senang. Ketika kita lebih pintar pada orang lain, kita mau nolong orang. Tuh, gue pas denger itu ya, lihat netizen Indonesia, aduh bisa nggak ya? Sekarang beda, dia lebih bodoh daripada orang lain, dia ngamuk. Iya benar. Dia lebih pintar, dia menjajah. Gitu kan? Benar. Lo happy nggak pas gue beli mobil baru gue? Oke, berarti dalam hati. Lie detector, kita lihat lie detector. Ya tapi nggak apa-apa sih, harusnya dia happy. Tapi itu memang sulit banget. Contoh ya, ini sederhana ya. Bukan berarti aku sebagai orang yang ketika orang lihat aku berbicara agama, aku bebas daripada semua itu. Aku punya setan juga. Contoh misalnya, suatu waktu ketika aku ngeliat ada orang, dia bicara agama tiba-tiba, terus aku lihat sesederhana hal, dia nggak follow aku. Kok bisa dia nggak follow aku ya? Sesederhana ini masalah hati kan. Tapi aku berpikir gini, lo kenapa kamu harus tersinggung dia gak follow kamu? Ini kan pertanyaannya, emang kamu siapa? Kalau kamu merasa bahwa kamu sepenting itu sehingga orang semua harus follow kamu untuk belajar bicara agama, berarti masalahnya kamu ngenalin Allah atau kamu ngenalin dirimu sendiri. Balik lagi kan, maka aku bilang ya harusnya aku seneng sih ya. Kenapa aku punya perasaan ini gak benar, ini gak bagus, aku harus hilangkan perasaan kayak gini. Itu contohnya misalnya dalam contoh kecil. Contoh banyak yang lain, ke istri, orang tua, segala macam. Ini problematika kayak gini. Ini nggak bisa diselesaikan logika bisnis. Iya benar. Tapi dengan menata hati, karena urusannya semua di sini kan ya. Apa yang membedakan antara orang lahir miskin, tapi dia kemudian bersyukur, dengan orang lahir kaya, dengan privilege, lalu kemudian dia jadi jatuh dengan itu. Ya cuma penyikapan aja. Nah Islam itu mengatur penyikapan itu. Jadi ini gue sambil jujur ya. Gue muslim yang percaya muslim, pengen belajar muslim, pengen ngedalamin. Tapi realitanya itu pun baru belakangan ini ya, gara-gara ada satu live event yang lumayan signifikan ya, pengen kayak lumayan trauma lah gitu. Ya, jadi nggak boleh Islam tuh kita menaati sesuatu tanpa sebab itu nggak boleh. Harus ada sebabnya apa? Contoh nih, aku coba untuk sebabnya ngambilin. Takut dimarahin mama sih. Nah, mama keluar ya. Mama lagi keluar. Oke, aku coba kasih gini. Lu pernah naik pesawat? Contoh ya, aku baca ada airport yang paling rame di dunia tuh salah satunya di Atalanta. Hartsfield Airport kalau nggak salah. Itu sekitar berapa ya? Sehari itu sekitar 2.600-an something take off dan landing di sana. Artinya kita bisa bayangin bahwa satu jam itu mungkin bisa sekitar 1 menit mungkin sekitar 3 pesawat yang landing di saat yang sama atau departure di saat yang sama. Coba bayangin kita adalah seorang pilot dan kita tahu kan pas kita naik pesawat, pas kita lagi mau landing atau departure itu kan awan banyak banget tuh. Alias kita nggak bisa ngelihat satu sama lain tuh. Kita nggak bisa lihat sebelah kanan kita ada apa, kiri kita ada apa. Kita benar-benar bergantung satu-satunya kepada ATC. Benar. Maka ada radio dari ATC.
Terus dia bilang, pesawat dengan nomor ini segini, kamu tolong belok ke sebelah kanan 17 derajat. Maintain 1000 meter misalnya di atas landasan dan tetap segini selama 2 menit. Maka dia langsung oke, saya lakukan. Ikutin. Apa yang terjadi kalau dia bilang gini? Kayaknya gue nggak yakin deh. Gue tunggu dulu 2 menit dulu, gue lihat nih tabrakan lu, paham gak sih maksudnya? Maka setiap itu harus langsung dia dengar, dia lakukan. Kenapa? Yang penting dia pastikan adalah bahwa ini radionya dari ATC. Kalau bukan dari ATC dia bisa ignore. Tapi kalau itu dari ATC dia harus nurut karena kehidupan dia dan seluruh orang-orang di belakang dia itu tergantung pada ATC. Bisa dipahami ya? Nah itu sholat tuh begitu kira-kira. Jadi sebelum kita mengetahui manfaatnya, setidaknya kita tahu ini dari sumber yang tepat yang nyuruh kita nih. Nah itu dulu aja tuh. Nah artinya poin 1 sumber. Nah poinnya sumbernya adalah frekuensi yang tepat. Yang kedua baru kemudian ya kita lihat kehidupan sehari-hari. Seorang pebisnis ataupun olahragawan ataupun semua yang lain itu berkata hal yang sama. Yang paling penting dalam semua yang kita geluti adalah disiplin. Karena nggak ada apapun tanpa disiplin. Nah agama ini salah satunya ngajarin disiplin. Dari awal sholat 5 waktu itu disiplin. Apapun yang terjadi lo harus sholat dalam rentang waktu ini dan ini. Ketika lo sudah punya disiplin di perkara-perkara kecil dan itu berkesinambungan terus menerus, maka lo bisa untuk secara kemungkinan lebih bisa menghadapi perkara-perkara yang lebih besar yang lain. Nah kalau gue udah anggap disiplin di hal-hal kecil yang lain. Betul. Dari sholat gitu. Betul. Kan gak perlu sholat. Kita kan bisa disiplin dalam perkara-perkara yang lain kan gitu kan. Ya, kan gak perlu harus sholat. Nah itulah balik lagi pada radio tadi. Radio oke. Nah artinya ya ujung-ujungnya memang kita tidak bisa menjelaskan kecuali memang ini adalah perintah Allah. Jadi segala macam. Jadi gini, ada beda antara sebab sholat itu disyariatkan dengan hikmah kenapa sholat itu disyariatkan. Kalau hikmah banyak seperti yang aku jelasin tadi. Tapi sebabnya cuma satu, karena Allah yang minta. Nah karena itu yang kita perlu kembangkan sebenarnya bukan tata cara sholatnya. Tapi yang perlu kita kembangkan adalah kecintaan terhadap Allah. Karena kalau kita sudah cinta sesuatu kita pasti mau untuk disuruh-suruh. Valid. Valid. Nah, jadi itu yang perlu dikembangkan. Jadi bukan sholatnya. Nah tapi topik kedua. Nah ini gue gak tahu kasus kebenarannya. Ya. Karena gue baru dapat info di orang dalam lah. Ya. Gue lagi ditarget. Karena terlalu vokal, kesannya tidak mendukung pemerintah. Apalagi lu ngomong sama gue nih hari ini. Nah makanya ini kita kayaknya kalau bentar lagi ditangkap. Terus satu nama yang muncul itu kayak jangan sampai kayak Tom Lembong. Oke. Nah itu kan kayak sebenarnya kita nggak tahu kebenaran gimana. Belum ada yang benar-benar secara konkret bilang dia ngelakuin apa atau apa gitu. Ya. Tapi ini masalah yang udah berapa tahun lamanya dan dia terkenal kan emang vokal gitu. Betul. Tiba-tiba ditangkap. Ya. Gimana kalau kita tanpa ada alasan apapun. Kita tidak diizinkan untuk menjadi pintar dan baik. Gimana caranya kita ngebantu orang kalau gitu? Itu yang menjadi pertanyaanku selalu, termasuk ketika bahasa agama ya. Kenapa Islam di satu saat itu bisa memiliki segala-galanya? Dia punya apapun yang pernah diimpikan oleh peradaban manusia, tapi sekarang dengan Islam yang sama, ternyata kita nggak sampai kayak gitu. Nah ternyata yang namanya kebaikan dan kebenaran itu, serta kebagusan itu ada 3 fase. Ada fase individual, ada fase komunitas atau masyarakat, ada fase hukum. Nah kita yang nggak punya fase ketiga. Fase hukumnya justru. Fase hukumnya, karena itu namanya sistemik. Contoh kayak gini deh, lu kebayang nggak sih di mana sistem? Jadi gini, kalau kita cuma bersih secara individual itu bisa gampang banget. Kita mau bersih secara individual. Tapi kalau misalnya kita bersih secara individual tapi nggak bersih secara komunitas, itu agak sulit tuh. Karena komunitas akan narik kita kepada kebiasaannya dia. Tapi masih bisa nggak kita bersih sendiri di antara komunitas? Bisa, walaupun kita akan stres. Tapi kalau kita bersih sendirian di antara sistem itu nggak bisa. Contoh ya, lu pergi ke pasar. Lu aslinya dari mana sih? Jakarta ya? Lahir Jogja tapi gedenya di Lipo Cikarang, baru umur 19 di Jakarta. Anggaplah orang Jakarta lah. Lu pernah pergi ke pasar yang bau gak? Bau becek Pernah, gitu? sering diajak mama waktu itu. Pernah ya? Iya kan Mang, sering kan waktu itu. Bau becek gitu kan ya. Nah di Palembang dulu tempat aku gede, itu ada pasar bau becek dan baunya bukan bau lagi. Bau banget. Karena ada orang jual ikan di sana, jual babi di sana, jual daging di sana. Dan semua ketika mereka lagi ngulitin ayam tuh semuanya di bawah. Jadi tuh wah, mes, kacau banget. Apalagi pas habis hujan, itu baunya luar biasa. Pertanyaanku sederhana. Sebelum aku nanya ya, sebelum aku pergi ke pasar, nenekku bilang, "Lik, jangan pakai sepatu, pakai sendal jepit aja." Karena dia tahu bakal kotor kan ya. Yang kedua dia bilang, "Lik, sampai di sana, nanti kamu juga pakai jangan baju yang bagus." Nah ketika aku sampai di sana, pertanyaanku sederhana. Banyak nggak kita ngeliat orang ludah sembarangan di pasar? Banyak. Kenapa ada orang ludah sembarangan? Karena tempatnya sudah kotor. Karena udah kotor.
orang nggak hanya ngeludah, muntah dia di situ. Tempat yang kotor memaksa orang untuk berbuat kotor. Ingat tuh, memaksa orang untuk berbuat secara psikologis ya. Dan tempat yang bersih memaksa orang untuk berbuat bersih. Contoh ya, aku pernah ngajak petani. Aku kan dulu kan di dunia pertanian. Aku pernah ngajak petani pergi ke GI, Grand Indonesia. Terus dia nanya, Ustadz, ini WC-nya di mana? Aku ajak pergi ke WC tuh. Terus tiba-tiba dia keluar lagi. Aku bilang, loh udah selesai. Dia bilang, aku nggak bisa kencing di sini. Ini bukan WC. Maksudnya apa? Terlalu bersih dia bilang. Paham gak sih? Lu kayak disuruh kencing di kamar gitu maksudnya. Gitu kan ya. Maka dia cari yang bener-bener WC bagi dia. Karena tempat seperti itu yang biasa dia buang gitu maksudnya. Tempatnya harus basah. Tempatnya harus kemudian dalam tanda kutip bau dan segala macam. Akhirnya anterin ke WC di lantai basement. Itu dia baru bisa. Akhirnya pipis. Nah ini kan menarik kan, tempat yang kotor memaksa orang untuk berbuat kotor, tempat yang bersih memaksa orang untuk berbuat bersih. Nah Indonesia sistemnya yang mana sekarang? Gue gak mau ngomong. ini gue dijebak. Jangan kita yang ngomong, Mahfud. Lah ya itu Pak Mahfud ngomong kan ya? vokal sekarang. Udah mulai vokal. Dia kan bilang, jangankan manusia, malaikat masuk Indonesia sistemnya jadi iblis kata dia. Ini kan bukan kita yang ngomong kan. Nah, kali ini Ustadz Telik aja yang ngomong. Ini pentingnya sistem. Makanya Rasulullah tuh pernah bilang begini, Al-Madinah tuh kalkir. Sesungguhnya Madinah tuh seperti tungku api kata Rasulullah. Nah itu sebuah sistem tuh fungsinya sebagai tungku api. Apapun inputnya, outputnya sama. Maka kata Rasul, kalau ada besi yang berkarat masuk ke dalam sistem itu, dia jadi karatnya hilang. Kalau ada besi yang bagus masuk ke dalam sistem itu, kata Rasul masuk ke Madinah, maka kecermerlangannya semakin meningkat. Nah kalau di Indonesia orang baik itu malah susah. Menarik. Oke, next one. Ini kan banyak banget sih. Iya. Kita kasihkan ngobrol coba ya buka satu lagi. Sampai Ramadan juga gak apa-apa kita bahas. Bagaimana sistem Islam yang sesungguhnya di dalam memilih pemimpin yang kompatibel seperti pada zaman keemasan Islam dulu? Bukankah Indo mayoritas Islam kok belum emas-emas? Ini kamu nyindir siapa ya? Yang ada cemas bukan emas. Cemas ini. Iya betul. Gue udah target nih. Kalau gue ngomong macam-macam ini tahu-tahu nanti kita sebelum balik apart udah dicegat. Bisa jadi mobilnya diberhentiin terus ada narkoba di tanah. Bahaya itu bahaya. Bisa jadi. Tapi gini ya. Yang penting kan selangkah lebih dekat kan. Nah selangkah lebih dekat betul. Ketika diukur ya. Iya. Nah jadi yang perlu kita bahas tentang yang tadi gitu kan ya. Ternyata pemimpin itu penting banget. Penting banget pemimpin itu di dalam satu peradaban atau di antara satu komunitas. Karena bisnis juga. Pemimpin is everything. Everything, betul. Karena dinamakan leadership ya karena di depan, kan ya. Nah, oke kalau gitu kita coba bahas di dalam Islam. Di dalam Islam yang perlu dibahas adalah bukan hanya pemimpin, tapi sistem kepemimpinan. Oke. Kemarin ketika Pilpres aku bahas karena orang nanya aku, Ustadz pilih siapa? Ustadz pilih siapa? Aku bilang kalian terlalu banyak nanya pilih siapa. Karena menurutku adalah yang penting tuh bukan orang, tapi sistem kepemimpinan itu juga penting. Contoh kayak gini ya, yang paling gampang. Lu suka ngebut nggak? Lumayan. Bawa sendiri. Kalau andaikan lu suka ngebut, lu udah belajar sama orang ngedrifting dan segala macam, tapi lu naiknya angkot bro. Gimana cara ngedrifting angkot? Gitu kan ya. Nah sama kayak Schumacher ketika dia naik Ferrari itu adalah namanya pemimpin yang tepat di sistem kepemimpinan yang tepat. Tapi kalau Schumacher disuruh kemudian naik angkot, lalu kemudian suruh balap sama suruh balap sama F1 yang lain, habis dia. Benar. Sama ketika sistemnya bagus Ferrari tapi yang naik aku, gitu kan ya. Bukan Ferrari lah, McLaren lah. Nah McLaren lah, berapa G kan gitu kan. Aku kan nggak mungkin bisa tahan karena aku bukan orang yang tepat. Nah maka penting orang yang tepat untuk pemimpin yang tepat. Nah contoh ya, kita bicara tentang Pilpres yang kemarin. Kita itu kayak ibaratnya gini, coba ya lihat ya. Ada pemimpin sholat, ada sholat, betul nggak? Benar. Kalau kita nyari imam sholat, menurut lu nih sebagai orang yang belajar, imam sholat tuh dinilai dari apanya? Sholat nggak? Sholat bukan, dia udah pasti sholat lah. Dia kan imam sholat. Bukan, sabar. Enggak sholat kan, imam sholat ada aja kan. Bisa contoh ya, imam sholat kan pasti dituntut dari bacaan Quran. Karena kan dia pasti baca Quran dong. Dia paham lah. Bukan nyanyi kan ya. Bukan. Berarti baca Quran. Yang pertama dites bacaan Qurannya. Oh bagus nih ternyata nih. Oh cocok nih jadi imam sholat. Makin ketahuan gak ngerti. Ya gak apa-apa, gak ada masalah. Kalau aku ya, aku terus terang, aku lebih senang dengan orang-orang yang gak ngerti daripada yang sok ngerti. Nah, paham gak sih maksudnya? Sama, gue juga. Merasa bodoh itu baik, bodoh itu jelek. Iya. Merasa pinter itu jelek, pinter itu bagus. Nah antum kan merasa bahwa saya antum gak ngerti itu bagus. Paham gak sih maksudnya? Nah oke balik lagi sini ya. Ada orang mau jadi imam sholat. Ketika imam sholat itu dinilai berarti Al-Qur'annya bagus misalnya. Dia hafalannya 30 juz. Oke, bagus nih. Yang kedua hafalan hadisnya. Banyak juga nih, bagus. Yang ketiga suaranya merdu kayak Ustadz Hanan tuh. Wah bagus juga nih. Yang keempat misalnya apa lagi? Siapa yang hijrah duluan? Siapa yang masuk Islam duluan? Sama-sama masuk Islam. Oke.
Siapa yang penampakannya lebih menarik? Oh dia tinggi, misalnya putih, jenggotnya panjang. Oke, dia yang cocok jadi imam sholat. Kita milih pemimpin, kayak milih pemimpin sholat misalnya. Tapi setelah kita milih yang paling bagus dengan kualifikasi tadi, tiba-tiba kita suruh dia dugem. Gimana kira-kira? Dia akan kelihatan gak sih kebaikannya? Enggak. Persis kayak di Indonesia. Lu milih pemimpin manapun, dengan kualifikasi apapun, selama sistem kepemimpinan masih yang sama, yang sudah kita bahas tadi, dia gak akan bisa mengeluarkan 100%. Nah kalau gitu sekarang harapannya gimana? Oke. Sekarang udah terpilih, udah terlanjur. Oke. Kita harus terlanjur. mau nggak mau, Oke. mau nggak mau harus percaya gitu. Yeah. What do we do? Atau opini dulu deh. Pak Prabowo, Gibran dan teman-temannya, menteri-menterinya, dan lain-lain. Terus sistem Indonesia kayak gini. Oke, jadi gini ya. Aku pikir lebih mudah ketika dalam sistem sekarang lebih mudah orang untuk ikut arus daripada orang untuk melawan arus. Lebih mudah, benar. Lebih mudah kan ya? Lebih tajir lagi. Lebih tajir lagi. Berarti orang-orang kaya yang di luar arus yang memilih apapun itu kemudian yang menjadi alasannya, termasuk Raymond misalnya alasannya, aku dengar aku pengen ngasih tahu seseorang. Aku pengen jadi orang yang ngajarin orang, minimal orang jadi tahu kan gitu kan ya. Meningkatkan orang untuk taraf berpikirnya. Nah ini kan susah banget nih. Nah berarti dalam konsep pemerintahan apapun check and balances itu harus ada. Jangankan pemerintahan bro, berteman aja gitu. Secara konsep check and balance harus ada. Tapi kalau pemerintahannya tidak oke dan check and balance dibunuh, gak ada masalah. Nah. Check and balance tetap harus ada. Makanya check and balance akan terjadi dalam bentuk apapun. Dalam kemudian kasusnya Eropa, ketika Eropa lagi dark age, ketika semua kemudian dibungkam atas nama agama dan atas nama pemerintah kan gitu kan ya. Akhirnya ketika semua orang-orang yang pintar itu diem, yang bicara seniman. Ya kan? Yeah. Maka orang pintar harus jadi seniman. Mereka bicara dengan cara simbol, mereka bicara dengan cara novel, mereka bicara dengan cara lagu, mereka bicara dengan cara apapun untuk meningkatkan taraf berpikir orang bahwa it's not right. Setidaknya kita harus ngomong dengan cara apapun kan gitu kan ya. Nah, maka ketika sekarang sudah terlanjur dalam tanda kutip, ya kita melakukan apa yang kita lakukan. We do what we do. We do what we do. Dan kita nggak berubah dari dulu. Walaupun resiko diculik, resiko hilang, resiko dan lain-lain. Pertanyaan aku ganti. Kalau kita ikut ke dalam, kita punya resiko nggak? Risiko tetap ada, bahkan lebih gede lagi. Tapi nggak terhormat. Iya. Tapi nggak terhormat bro. Lu mau hidup dalam bayang-bayang ancaman orang. Lu kalau nggak ngomong begini, lu kalau ngomong, ingat lu udah nikmati. Gue udah ngalamin lah gitu. Itu yang selama ini langsung teknis aja. Ini selama ini yang gue permasalahin sama Bapak Prabowo. Oke, gimana nih? Gue ngerasa, nggak apa ya. Ya nggak apa-apa lah. Gue ngerasa harusnya Bapak Prabowo tuh bagus secara individual. Semua bagus di Indonesia. Iya kan? Kayak secara teknis harusnya bisa. Iya. Tapi gue juga bikin statement yang sama, kayak orang terbaik ditaruh di sistem yang buruk. Iya. Samanya gak bisa ngapain, kayak pincang gitu loh. That's right. Kenapa itu dikatakan right man in the right place? Nah, maka man sama place kan sama-sama penting nih. Apakah the right man can create the right place? Kalau di dalam sistem itu agak sulit. Makanya lihat sulit, ya. Tapi bukan gak mungkin kan? Hampir gak mungkin. Ada satu yang menarik. Lu tahu demokrasi sejarah munculnya kayak apa? Gimana tuh? Demokrasi sejarah munculnya adalah ketika tirani itu sudah benar-benar menggurita. Oligarki banyak, oligarki kan rules by few. Yeah. Tirani rules by one. Ketika tirani udah banyak, mereka bilang ini gak boleh dilanjutin. Gimana kalau kita bikin satu sistem rules by many? Maka demokrasi muncul. Yang pertama kali kritik Socrates. Socrates kritik it will never work. Kenapa nggak mungkin bagi dia? Karena dia bilang gini, oke sederhana. Satu kapal ada 30 orang. Aku nggak tahu sih dia bilang 30 orang, tapi dia bilang satu kapal ada banyak orang, 30 orang taruhlah. Mereka pengen vote. Siapa yang jadi kapten di antara kita? Oke, idealnya adalah yang kita pilih siapa? Yang bisa berlayar, yang bisa navigasi, yang pintar, yang bisa ngatur orang. Tapi reality, yang terpilih siapa? Yang populer. Itu benar. Kan itu. Sekarang aku mau nanya nih sederhana aku mau nanya nih, gitu kan ya? Itu gue juga bahas kayak di Indonesia karena sistemnya begini, yang terpilih tuh bukan yang paling bagus, betul. Tapi yang paling populer. Yang paling populer. Nah berarti ketika populer ini problematikanya adalah populer ini tidak sama dengan ahli. Benar. Nah maka bagaimana mungkin satu yang populer ini bisa ngerubah satu sistem, itu agak sulit. Makanya orang bilang sistem nggak mungkin diubah dari dalam, sistem diubah dari luar. Gimana? Nah oke. Ini lumayan pertama yang gue denger ya. Soalnya orang pada bilang lu kritik terus pemerintah, lu kayak selalu ngomongnya keras vokal gitu. Tapi lu di luar, lu jangan banyak omdo lah, jangan omon-omon aja lah. Masuk lah, do something, jadi menteri lah, bikin parpol lah, apalah gitu misalnya. What happened when someone get into the system?
Nah itu yang bikin sampai sekarang gue ditawarin apapun gue tolak. Betul. Karena gue tau gue pasti ikut corrupted. Iya. Udah pasti. Karena kenapa? Karena kita udah masuk dalam sistem. Kalau kita udah masuk ke dalam sistem, kita nggak mungkin bisa ngubah sistem. Kayak gini deh. Aku punya temen, punya perusahaan. Perusahaannya itu dia punya saham 51%. Dan karena itulah dia pemegang saham dominan. Benar. Berarti dia memutusin ketika RUPS. Dan dia akan jaga itu sampai kapanpun. Kalau ada satu manajer, dia benar-benar bright misalnya, tapi sahamnya nggak akan mungkin lebih daripada dia. Nah itu namanya sistem. Kita creating sistem untuk menjaga satu hal. Nggak mungkin dia bunuh diri, self suicide. Nah maka sistem itu dibuat untuk itu. Nah problematikanya sistem demokrasi ini bisa atau tidak. Ada satu di YouTube yang menarik, why democracy mathematically impossible. Yeah. Jadi dia bilang ini impossible secara matematis juga, karena nggak mungkin terjadi, karena absurd kalau misalnya kita lihat. Contoh kayak gini deh. Indonesia 275 juta. Taruhlah 250 juta. DPR berapa orang? 500 orang. Berarti 250 juta bagi 500, Bro. Benar. Berapa orang satu orang wakilin berapa? Opininya founding fathernya Singapura juga sampai sekarang kan. Dia si Lee Kuan Yew bilang untuk negara berkembang tuh demokrasi nggak works gitu. Lebih kepada Socrates bilang demokrasi is a privilege to the knowledge. Nah itu dia. Jadi bagi orang pintar demokrasi bisa mungkin works, mungkin gitu kan ya. Tapi kalau misalnya orang-orang yang nggak punya knowledge, demokrasi itu nyusahin. Benar. Nah itu problematika zaman sekarang. Jadi balik lagi kalau kita bilang pemimpin itu penting nggak sih? Penting banget. Tapi kita harus tahu juga ketika kita memilih orang-orang yang benar, kita harus tempatin dia di tempat yang benar. Raymond disuruh bicara agama, itu yang sarain. Seperti aku disuruh bicara bisnis, bunuh diri aku. Itu kan ya. Tukeran lah sih. Maka right man in the right place, Raymond bicara bisnis, Felix bicara agama. Itu oke, gak ada masalah. Nah maka kita jangan minta ketika ada satu pemimpin yang bagus, dia disuruh mimpin sesuatu sistem yang hancur. Tapi kalau misalnya Islam yang mengatur itu, tapi manusianya gak punya kapasitasnya. Ini kita ngomong realistisnya ya. Iya. Kalau misalnya kapasitas itu gue percaya ada. Iya. Kayak ada beberapa manusia itu emang kapasitasnya segitu. Itu mau faktor genetik, faktor apa. Walaupun kebanyakan tuh faktor mindset, cuma sisanya ada gitu loh. Bagus. Contoh lahir. Benar. Dari lahir tuh udah bodoh. Ya. Akibat stunting gitu. Stunting. Udah IQ-nya udah rendah, emang udah segitu kapasitas. Dipaksa-paksa ya segitu. Segitu gitu. Ya. Mereka gak bisa punya kesempatan untuk punya taraf berpikir yang gede gitu loh. Betul. Gimana caranya dia bisa menjalankan Islam dengan baik kalau gitu? Maka gini, Abu Bakar pernah berkata begini, suatu kepemimpinan itu dilihat dari orang yang paling lemah di antara mereka. Bagaimana cara mereka diperlakukan. Maka sebuah sistem juga sama. Bagaimana orang-orang paling bawah kapasitasnya bisa untuk survive dalam sistem itu. Kan gitu kan ya. Nah artinya kalau Islam justru adalah dia memperhatikan orang-orang yang paling rendah kapasitasnya. Jadi agama ini diinstal untuk orang-orang yang paling rendah kapasitasnya dan dia jadi baik. Nah kalau lebih rendah daripada itu lagi, nah itu sebenarnya ya tadi tugas kita untuk naikin. Tapi memang ada sih kapasitas-kapasitas kayak gitu. Kayak ginilah, aku punya 4 anak, anakku beda-beda semua. Sama kayak misalnya Mama Ray punya 3 anak, anaknya beda-beda semua kan gitu kan ya. Dan dengan kapasitas yang berbeda semua. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita itu menempatkan sesuatu yang paling bagus dengan kapasitas itu. Karena setiap orang itu beda-beda sidik jarinya. Artinya setiap orang itu tidak mungkin untuk tugas yang sama. Dia harus dengan tugas yang spesifik. Nah bagaimana kemudian agama itu harusnya mengarahkan orang yang paling rendah kapasitasnya menuju kemudian perlakuan yang terbaik. Nah, itu ada di dalam Islam. Oke, kebayang. Oke, next. Ini 5 jam bukan 5 menit 5 jam ini. Oke. Bahas soal jodoh. Nah, apakah manusia harus hidup berpasangan dalam sudut pandang Islam? Oke. Kurang pedes nih. Kalau berpasangan sih enggak, gue juga gak tahu sih. Harus kan? Ya, jadi gini ya. Kita gak usah bahas dari sudut pandang Islam dulu ya. Coba bayangin. Untuk Raymond bisa hadir ke dunia ini, perlu berapa banyak orang tua? Mama sama papa. Mama sama papa. Untuk mama papa ada, berarti ada berapa kakek? 4. Okay. Ada berapa buyut dari 4 ini? 8. Dan terus menerus. Coba bayangin ya. Itu namanya fertility rate. Benar. Fertility rate 2 itu sama dengan stagnan. Artinya peradaban tuh cepat atau lambat akan menjadi ineksis. Gitu kan ya. Kalau di atas 2 itu ada perkembangan. Di bawah 2 mampus. Gitu kan. Tapi emang gak boleh gitu kayak orang. Oke. Anggap child free itu gak boleh. Child free. Gitu ya. Boleh. Tapi dengan alasan tertentu. Gimana tuh? Alasannya boleh kalau misalnya contoh ya. Imam Nawawi misalnya. Dia bilang begini bahwa aku punya kesempatan untuk nyari ilmu. Dan aku punya kesempatan untuk nikah. Nikah itu adalah kenikmatan bagi aku. Sementara ilmuku akan bermanfaat buat banyak orang. Maka aku lebih milih untuk tidak menikah dulu. Untuk menaik ilmuku. Ada temanku bilang, aku mau kayak Imam Nawawi. Lu bodoh gak nikah lagi gitu.
Jadi kalau lu pintar nggak apa-apa. Berarti berpasangan for the sake of meneruskan untuk punya anak. Fertility. Untuk fertility rate itu yang pertama, secara logika. Tapi secara manusiawi, ada di dalam manusia itu keinginan memang benar-benar untuk meneruskan keturunan. Ya, gue punya gitu loh. Betul. Rasa ketika seneng lihat anak kecil. Iya, itu keinginan pertama. Betul. Gue ngerasa kayak kalau misalnya life purpose ya pengen ninggalin sesuatu tuh kita mati ninggalin apa gitu. Benar. Pengen ninggalin apa. Benar. Di dalam hati tuh kayak anak tuh salah satu legacy paling gede. Didikan kita, nilai-nilai kita gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua karena mama nagih terus. Karena gini anak-anak kapan nikah gitu. Nalu. Karena kan gini ya, bayangin ya. Ketika misalnya orang lihat lu, ada banyak orang tua yang akan berpikir begini, gimana anak-anak kayak gini dididik? Maka mereka penasaran sama Mama Ray kan? Iya penasaran. Karena mereka penasaran nih, gimana anak-anak kayak gini dididik? Wajah Kristenable gitu kan ya, bahas bisnis gitu ya, tapi sopan misalnya dan ya apapun makna yang mungkin mereka lihat daripada Ray, mereka akan penasaran bagaimana anak dididik. Bener. Aku yakin kalau ada orang ketemu sama Mama Ray, dia akan nanya, Ray jodohnya siapa? Oh enggak gitu. Enggak, dia akan nanya. Gimana sih didik biar jadi anak kayak gini? Biar minimal kalau aku menerapkan hal yang sama, minimal aku bisa dapat resemblance of it kan gitu kan. Iya benar. Nah itu artinya adalah kita punya legacy. Mama Ray punya legacy, kita juga pengen punya legacy. Nanti suatu saat ketika ada orang lihat anak kita, orang akan nanya, dia dididik seperti apa? Dan itu adalah bagian sesuatu yang fitrah bagi kita. Yeah. Tapi di dalam Islam berpasangan-pasangan adalah sesuatu yang fitrah. Karena gini Ray, problemnya adalah apa sih yang manusia cari dalam kehidupan? Kebahagiaan. Bahagia sama senang sama atau enggak? Beda. Bahagia tuh lebih dekat kepada tenang kalau menurutku. Iya, bahagia lebih dekat sama tenang. Sama tenang ya. Nah, ketenangan itu di dalam Islam namanya sakinah. Sakinah itu adalah salah satu atribut yang hanya Allah berikan kepada hambanya, enggak dari yang lain. Jadi kalau ada orang nyari kebahagiaan lewat yang lain selain Allah, mereka akan ketemu sesuatu yang justru kecewa. Tapi kalau mereka cari kebahagiaan, mereka cari dari Allah. Salah satu yang Allah kasih sakinah itu lewat pasangan. Oh ya? Salah satunya apa? Salah satunya. Salah satunya. Yang lain apa? Yang lain bisa jadi Allah kasih ketenangan lewat kemudian kita berdoa, lewat kemudian mengingat Allah, lewat kemudian tahu visi hidup itu dikasih sakinah. Tapi yang paling mudah itu dari kemudian pasangan. Makanya ada orang bilang kan, Ustadz aku mau nyari suami, ya syaratnya apa? Yang mapan. Gak ada jomblo mapan. Lu gak ada mapan lu. Kenapa? Karena mapan itu adalah sakinah. Gila. Mapan tuh dalam bahasa Jawa artinya seperti papan nih. Seperti papan gak bergerak. Karena kenapa meja ini gak bergerak? Kakinya 4. Lu kakinya baru 1. Maka lu sering begini nih. Nah adanya pasangan tuh yang baik ya. Buat orang merasa tenang. Makanya lu badai kayak apapun di luar. Begitu lu balik lu tenang. Kalau istrinya soleha. Gila lu selama ini ya. Kayak gue kalau ditanya sama semua orang gitu. Lu cari cewek yang kayak gimana? Gitu ya. Beda ya sama jawaban mama ya. Jadi pertama secara teknis dulu. Gue paling gampang soalnya lewat teknis. Yeah. Cantik, pintar, berkarir. Jelas. Oke. Tapi ujung-ujungnya ini semua sirna kalau dia gak bikin gue tenang. That's it. Gue selalu ngomong kayak gitu. Selalu. Pro nih. Pro. Ternyata udah fitrahnya. Apa yang membuat lu bisa bilang kayak gitu? Pengalaman apa yang membuat lu bisa kayak gitu? Ini penting. Bukan. Lu pernah pacaran kan? Pernah. Lu pernah nggak sih pacaran sama orang yang cantik? Pernah, sama cakep banget, sama cakep banget, seksi banget, sama semua itu. Dia punya. Lu coba. Gitu. Tapi in the end of the day, ketika lu lagi marahan sama dia itu matters atau enggak? Matters banget. Dan itu ngaruh ke keseharian. Maksud gini. Dia jadi cakep atau enggak? Ketika lu lagi marahan, enggak jadi cakep kan? Enggak. Keseksiannya hilang kan? Enggak matters kan? Artinya itu maksudku tadi tuh. Jadi ada atribut-atribut yang akan hilang setelah lu nikahin. Makanya itu yang menyebabkan kenapa ada orang pacaran nih. Dia udah pacaran, ini cantik banget, keren banget segala macam. Begitu 3 bulan dia jadian sama dia, teman-teman yang lain jadi cantik. Teman-temannya dia jadi cantik. Bener gak? Setuju gak? Lu yang masih muda, kalau gue udah kayak pengen settle. Waduh. Lu udah punya 2 kaki lah ya. Udah punya 2 kaki. Nah, artinya kalau kita lihat berpasangan tuh membuat kita jadi tenang. Dan orang tenang secara penelitian dia akan lebih termotivasi. Makanya orang-orang yang sudah nikah itu lebih termotivasi daripada orang-orang belum nikah. Oh iya? Oh jelas itu ada penelitiannya. Gue malah disaranin sama teman-teman gue kebalikan. Yeah. Soalnya kalau misalnya gue udah menikah, gue jadi nggak bisa ngelakuin hal-hal yang terlalu berisiko. Itu jelas. Karena satu tanggungan, Yeah. itu udah basic. Kedua, kita udah nggak mikirin diri kita. Misalnya gue speak up lagi, yang Yeah. vokal banget. It's not about me. Kayak istri gue gimana, anak gue gimana kalau mereka diculik, mereka apa gitu. Jadi gue jadi nggak bisa mempertahankan idealisme gue. Oke. Nah orang kasih saran, kalau lu mau gas sekarang.
sebelum lu punya istri gitu loh. Kebalikannya dong. Kebalikan. Justru ketika kita punya istri, kita jadi lebih firm. Aku jadi lebih kayak gini, itu semenjak aku punya istri. Oh ya? Ya jelas. karena kan kita cari istri yang satu visi tuh. Karena gini, coba kita lihat ya. Kalau ada orang misalnya contoh, dia ketika sebelum dia beristri itu dia lebih menggebu-gebu. Karena kenapa? Secara biologis pun hormon testosteronnya tinggi-tingginya. Oke. Ketika menikah itu drop. Itu penelitian tuh. Emang iya? Iya. Jadi gini, ada penelitian bagus sebelum aku lanjutin omonganku ya. Jadi gini, ada orang meneliti, ahli neuroscience meneliti bagaimana caranya membuat pernikahan langgeng. Dia nyari segala macam dan dia lewat pendekatan hormonal dia nggak dapat sama sekali. Dia bingung sama sekali. Sampai dia nanya neneknya. Neneknya cuma bilang gini, karena kalian naik ke kasur terlalu dini. Jadi kalian nge-seks terus. Sabar, naik ke kasur terlalu dini. Dia nge-seks sebelum nikah. Ternyata setelah diteliti hormon laki-laki beda dengan hormon perempuan. Hormon pengikat di antara manusia namanya oksitosin. Benar. Oksitosin ini perempuan keluar terus. Laki-laki nggak bisa karena ada namanya oksitosin inhibitor. Yang menghalangi oksitosin namanya testosteron. Jadi ketika testosteronnya masih tinggi, oksitosin itu nggak bisa keluar. Sehingga laki-laki itu nggak bisa terikat dengan satu perempuan. Oke. Artinya ketika mereka sudah naik keranjang, perempuannya terikat dengan laki-laki, laki-lakinya tidak. Itu hubungan oksitosin. Gue malah pikirannya gini, kalau testosteron ya berarti gue harus nge-gymnya tuh sebelum nikah. Soalnya kalau gak ada testosteron kita gak bisa build muscle. Nah itu betul, makanya testosteron muncul ketika kita build muscle. Tapi testosteron setelah nikah itu drop sehingga oksitosin kita bisa naik. Maka beda antara laki-laki berkomitmen dengan laki-laki tidak berkomitmen. Kalau laki-laki sudah berkomitmen, lu udah nikah sama seorang cewek, semakin lu berhubungan sama dia, lu semakin terikat sama dia. Berarti rahasianya gue bucin sama cewek, dia harus bisa nikahin gue. Rahasia bener, bukan dia nikahin lu, tapi lu komitmen sama dia. Komitmen tuh namanya pernikahan, gitu kan ya. Nah itu, kita balik lagi ke masalah tadi ya. Ketika ada seseorang misalnya dia menikah misalnya, sebelum menikah dia harus melakukan semua hal. Itu kalau misalnya dia sudah menikah dia jadi nggak idealis karena dia menemukan istri yang tidak satu visi. Tapi kalau dia sudah satu visi, itu antum unstoppable. Literally unstoppable. Satu visi. Kenapa? Karena antum tidak akan punya batas energi. Antum nggak akan pernah capek. Gue gak kebayang sejujurnya ya. Apa mungkin selama ini gak pernah dapat yang sevisi? That's right. Tapi gue gak kebayang soalnya. Tapi terakhir ngobrol sama salah satu partner bisnis gue, dibilang kayak gini. Kayak dia bener-bener termotivasi banget. Ini satu dari mungkin 20 yang ngomong. Satu dia bilang setelah dia menikah. Kenapa? She's the one man. She's the one. Dia kayak gitu. Tapi dia gak bisa jelasin kenapa she's the one. Betul. Sevisi itu maksudnya apa? Bayangin gimana ya. Kayak cara pandang yang sama, tujuan yang sama atau gimana? Bayangin. Suatu waktu antum kehilangan duit antum semua. Antum gagal dalam bisnis. Antum salah untuk ngambil keputusan. Bisnis antum gagal semua. Antum pulang ke rumah dengan berat banget. Bahwa antum mau bilang. Gimana cara mau bilang sama istri dengan seluruh yang sudah di afford. Kita sudah gak punya apa-apa lagi. Gak kebayang. Tapi antum setidaknya sudah somehow antum punya keberanian untuk ngomong. Yang kita udah gak punya apa-apa lagi. Kayaknya kamu harus terbiasa untuk hidup sederhana sekarang. Terus dia bilang gini. Hancur ya. Parah banget lu. Bodoh banget kok lu mau investasi kayak gini. Kita udah stres bunuh diri kita. Tapi kalau dia bilang. Aku nikahin kamu bukan karena itu. Aku nikahin kamu karena aku melihat kamu bertanggung jawab. Aku nikahin kamu karena kamu baik sama aku. Aku nikahin kamu karena kita punya komitmen yang sama. Bahwa kita memikirkan hari akhir lebih daripada hari ini. Berarti bisa gak cara kita gunakan ini untuk lebih bersyukur misalnya? Ayo kita pasti bisa. Dulu kamu mulai dari nol, kamu sampai pada titik ini. Dan aku yakin kamu gak perlu waktu lama untuk sampai pada titik ini lagi. Gimana kira-kira? Rick, nih kriteria baru untuk nge-DM cewek. Jangan cuma yang cakep lu DM ya. Bener. Nih yang kayak gini, bisa kayak gini nih. Kira-kira baca lah ya. Nah. Itu yang terjadi ketika Nabi Muhammad pulang dalam keadaan kacau. Baru dapat wahyu. Nah maka coba bayangin ketika dia masuk ke rumah. Apa yang beliau katakan? Begitu melihat wajah Khadijah, kekhawatiranku berkurang setengah. Begitu dia menenangkan aku, kekhawatiran itu berkurang semuanya.
hilang semuanya. Maka ketika beliau wafat, beliau nikah lagi dengan Bunda Aisyah sempat jealous dengan Bunda Khadijah. Karena disebut terus nih namanya nih. Aku ingat pernah makan ini sama Khadijah. Aku ingat pernah pergi sini sama Khadijah. Nah itu salah gak? Karena gue selalu disalahin. Gue begini, sama mama mantan lah gitu. Lu lagi jadi nama gue gitu. Nah betul, itu memang gak boleh sih. Tapi kan manusiawi kan ya. Manusiawi. Nah ketika itu Bunda Aisyah bilang, loh kamu kenapa mikirin seseorang yang sudah di dalam kubur? Apa yang kata Rasulullah? Rasul bilang begini, hati-hati berbicara dengan Khadijah. Karena Bunda Khadijah adalah yang mendukungku ketika orang lain tidak mendukungku. Yang memberikan aku segala-galanya. Yang ketiga dari dia aku mendapatkan anak bukan dari yang lain. Artinya ini orang bagiku mulia. Maka ketika ditanya bagaimana pandanganmu tentang Khadijah? Kata-kata Rasulullah ini quotes-nya sangat bagus. Ruzik tu hubbaha. Aku diberikan karunia untuk mencintainya. Jadi mencintainya itu adalah rezeki bagiku. Ini kan luar biasa tuh. Artinya apa? Rasulullah tuh bucin banget tuh ceritanya. Iya, bucin sih. Gitu kan ya. Oksitosin dia udah tinggi. Tinggi sekali. Kenapa? Karena ini perempuan benar-benar menjadi sumber ketenangan bagi dia. Ketika dia menghadapi apapun di rumah, Ray, lu yakin deh, lu catat omongan gue nanti kalau lu udah nikah ya. Gimana ini gue ini di cut, dimasukin di folder, betul, di pin. Betul. Masukin. Separah-parahnya ya, apapun yang lu hadapin di luar, nggak separah ketika lu hancur di dalam. Serius. Tuh gue setuju. Artinya mau sehancur apapun di luar ya, sementara lu padu di dalam ya, unstoppable. Cari yang bisa bikin gue unstoppable. Benar. Last question. Oke, gue dulu. Gak seru last question. Oke, speed round ya. Oke. Kenapa orang baik selalu jadi pihak yang susah? Either dimanfaatin, kerja paling keras, diperangi. Oke, kita speed round. Iya sih. Kenapa? Iya sih. Aku memang merasa aku banyak ditipu orang. Aku banyak ditipu orang. Aku zaman dulu ketika aku masih sekolah, bahkan aku belum muslim, ketika kita jadi orang baik kita disuruh ngerjain tugas semuanya. Somehow katanya namanya kerja kelompok gitu kan ya. Tapi kita semua ngerjain. Tapi kita terus yang ngerjain. Betul. Tapi ingat kita harus punya nilai ukur. Susah atau tidak susah itu seperti apa. Nah di situ aku bilang Islam itu ada. Nah Islam tuh melihat semuanya itu adalah ujian. Bagaimana cara kita respons itu yang membuat kita bernilai. Bukankah kemudian kalau kita bicara, kalau orang baik itu kenapa harus susah? Bisa gak kita ganti? Orang baik itu selalu punya sesuatu yang diambil pada diri dia. Susah itu kalau dinilai dari segi dunia. Tapi kalau sesuatu yang dia dapat lebih banyak daripada itu. Pertanyaannya sederhana, emang kita diciptakan untuk mudah? Kita buat kapal, emang kapal kita tambatin di dermaga? Kan kita buat kapal supaya dia bisa berlayar, ya kan? Maka suatu orang tuh nilainya itu ditentukan oleh seberapa banyak dia bisa jawab soal-soal yang susah. Maka kita bilang pintar dia. Kenapa? Karena dia berhasil menjawab ujian-ujian yang susah. Orang baik dia. Karena dia berada dalam suatu kondisi dia bisa jahat loh. Bukan gak bisa. Tapi dia memilih untuk baik. Nah kalau dari gue perspektif gini. Kebanyakan orang lawan katanya baik apa? Jahat. Menurut gue gak terlalu tepat. Orang baik itu bukan berarti naif. Orang tegas bukan berarti jahat gitu loh. Itu dua-duanya bagus. Betul. Ya kan? Ya emang benar sih, lawan katanya benar. Tapi kebanyakan orang tuh mengsamakan naif dengan baik gitu loh. Ya. Jadi makanya pentingnya taraf berpikir dan menjadi orang baik ya pertamanya taraf berpikirnya dulu gitu. Karena orang baik itu bukan berarti orang yang susah. Berarti berpikirnya itu masih kurang tajam. Keren banget. Itu salah satu insight yang keren banget. Karena kenapa? Karena gini, ada beda antara baik dan bodoh. Itu kan maksud lu kan? Iya benar. Lu jadi orang baik tapi jangan jadi orang bodoh itu maksudnya. Bener. Makanya aku memang selalu introspeksi. Kadang-kadang aku dimanfaatin orang, aku introspeksi. Ini benar gak sih? Karena kadang-kadang kita merasa kita baik padahal kita lagi membuat orang jadi jahat loh. Contoh ya yang paling nyata. Lu ngutangin orang gak lu tagih. Itu kita bikin orang jahat sebenarnya. Bukan baik itu bodoh. Itu bodoh. Nah itu kesepakatan kita. Jadi belajarlah yang baik itu yang mana. Benar sekali. Apa hukuman koruptor di akhirat? Koruptor ya. Mau sebut nama juga boleh. Ya. Koruptor ya. Jadi gini, orang tuh akan dihukum berdasarkan apa yang dia lakukan. Kalau dia makan yang haram, maka lidahnya akan diikat lalu kemudian disuruh muter. Aduh. Ya itu salah satunya ya yang dilihat oleh Rasulullah tuh. Oke. Karena dia makan makanan-makanan yang haram kan itu kan ya. Ada yang kemudian perutnya kemudian dipenuhi dengan api. Ada orang jalan dengan perutnya kayak gitu-gitu dipenuhi dengan api ya karena dia makan perkara-perkara. Aku sih nggak bisa untuk mendefinisikan ya. Tapi gini, bagiku ya definisi siksaan itu bukan pada proses siksaannya, tapi lama waktunya itu loh. Lu suruh main game
3 hari berturut-turut, stres lu. Ini lumayan stres. Nah koruptor gimana kasusnya kalau gitu? Nah kalau koruptor, itulah kenapa banyak orang bilang ya, kenapa di dalam Al-Quran tuh siksaan tuh berat banget. Karena mereka melakukan sesuatu yang unimaginable. Contoh ya, sebelum kita bicara koruptor ya. Penembakan di New Zealand, 48 orang meninggal. Bayangin, karena dia udah bunuh 48 orang, maka yang paling pantas dia kan dihukum mati kan ya? Yeah. Mati, dibalas mati kan gitu kan ya? Tapi berapa kali orang mati dalam sekali kehidupan? Sekali. 48 orang menuntut keadilan. Harusnya mati 48 kali gitu. Tapi kan gak bisa. Nggak bisa. Maka di akhirnya disediakan opsi itu. Oke. Oh. Paham ya? Nah koruptor ini tergantung dia ngesarin berapa banyak orang nih. Tapi kan nggak punya duit kalau di neraka. Nah, jadi apa yang mau orang lain korupsiin dia? Konversinya seperti apa? Contoh, kemarin Nah. 1 triliun ada di rumah. Berapa banyak maklar kasus tuh? Iya. Yang harusnya dipersalahkan jadi benar, yang harusnya benar jadi salah. Maka setiap orang-orang yang nanti dizolimi akan meminta pertanggungjawaban. Oh berarti bukan korupsinya tapi orang yang dirugikan. Maka jangan bangga jadi presiden. Lu kebayang 275 juta orang nuntut lu di hari akhirat nanti. Bahkan dalam perkara-perkara paling kecil loh. Itu yang membuat aku gak mau jadi pemimpin. Lu emang pemimpin tuh pertanggungjawaban gede banget. Lu kebayang Erik minta pertanggungjawaban lu nanti di yaumil kiamat tuh. Karena kan lu pemimpin perusahaan kan? Iya benar. Iya kan? Rek lu awas lu kalau gak senang sama gue lu ngomong. Iya, makanya jangan nanti gue diadilin deh. Makanya lu harus screenshot nih pembicaraan kita pada hari ini. Besok karena Erik bilang, lu harusnya bilang ke gue kalau Islam tuh benar. Ini ada fotonya. Gak guyonan aja, guyonan. Bercanda. Nah, artinya setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kita mesti gimana kalau gitu? Jujur ya, saran yang paling common ya, paling common. Jadi ini orang-orang kuat. Orang-orang yang asetnya mungkin triliunan, orang punya posisi tertentu. Lu ngapain sih idealis? Lu ngapain sih jadi orang baik? Udah jelas sistemnya kayak gini. Ikut arus saja. Ikut arus saja. Tapi pertanyaannya, di satu sisi ngejaga diri. Soalnya mama juga ngomel-ngomel terus kalau misalnya tiba-tiba kayak, Re kamu terlalu vokal gitu kan. Tapi di satu sisi punya idealismenya untuk kayak ini kebenarannya tuh begini gitu menurut gua. Harusnya tuh kita nggak boleh kayak gini kayak menormalisasi suap, menormalisasi keburukan. Iya, itu nggak. Kayaknya mama lu sama mama gue kalau ketemu kayaknya temenan. Kayaknya. Nah karena mama gue juga ngomong gitu. Udah Lalik ngapain sih udah sakit jantung. Tapi kan aku udah pernah bilang ya bahwasanya aku bisa aja untuk mengatakan bahwasanya aku bisa menormalisasi semua ini. Tapi tau gak yang paling ngeri bagi aku apa? Lebih daripada ketika aku menyatakan sesuatu yang benar. Ketika aku punya problematika, aku punya ancaman atau aku punya suatu hal yang mungkin akan nyulitin aku sendiri. Mungkin kayak antum misalnya, antum ancam kayak misalnya di target dan segala macam. Tapi lu kebayang nggak sih suatu hari nanti kalau anakku udah gede terus dia ngomong begitu, dia nanya, Abi kan pernah hidup di zaman itu tuh. Kondisinya begini Bi. Abi kan tahu yang mana yang benar yang mana yang salah. Kenapa Abi nggak ngomong? Ini kan tanggung jawab sejarah nih masalahnya. Artinya gini, sebagaimana aku sudah dikasih tahu yang benar, maka tugasku ngasih tahu yang benar ke bawah. Kalau nilai ini sudah nggak ada, maka kita cuma mewariskan sesuatu yang nggak benar. Kalau kita hilang, setidaknya ada satu contoh. Suatu waktu Imam Ahmad bin Hambal itu dipenjara, dicemeti sampai tangannya itu nggak bisa dinaikin ke atas sampai sholatnya begini. Kan harusnya sholatnya begini tuh. Dia nggak bisa naikin tangannya dan disiksa tiap hari dicambuk sehari 3 kali. Karena dia mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Sementara pemerintah pada saat itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah ini nanti bahasanya kapan-kapan lebih lengkapnya. Tapi intinya dia melawan pemerintah. Dia mengatakan sesuatu yang benar. Dan dia dipenjara dan dicambuk gara-gara itu. Satu sipir penjara itu sangat pro sama dia. Lalu dia bilang gini, Imam udahlah akuin aja kalau kamu salah. Minimal kamu bisa pulang gak usah disiksa. Aku gak nahan, gak bisa tahan lihat kamu tersisa kayak begini. Jawabannya sederhana. Dia bilang sipir coba lihat ke luar jendela. Kamu lihat apa? Sipir penjara bilang, aku lihat orang-orang Baghdad di depan pintu-pintu mereka. Dengan catatan-catatan di tangan-tangan mereka dan pena di tangan kanan mereka. Menunggu apa yang Ahmad lakukan. Paham gak maksudnya? Lalu Imam Ahmad bilang begini, lalu pantaskah sementara Ahmad selamat dan mereka sesat? Paham gak sih maksudnya? Paham. Diri kita nih apa sih? Kita cuma satu orang kan? Iya. Tapi ingat loh, satu orang tuh bisa membuat satu perbedaan. Ngapain Batman? Lu kan bilang Batman kan? Batman. Bruce Wayne tuh cuma satu orang. Tapi Batman bukan satu orang. Gila, gue baru ngomongin ini di podcast lain lagi. Bener. Oh iya? Iya, di podcast lain kenapa gue suka banget Batman. Betul. Kayak sengaja beli jam tangan ini yang Batman. Itu Batman? Batman ini Rolex wow. Batman. Gak KW ya? Gak KW.
Gue tahu. Iya. Karena gue percaya nilai itu. Betul. Karena ada quote juga di film terkenal V for Vendetta. Gue belum nonton tapi aku nonton lagi nih. Yang ideas like virus. Ya. Ide itu bakal bertahan gitu. Betul. Idea stays. Gitu betul. Itu aku pakai di Instagramku. Oh di bio People ya? change, idea stays. Artinya itu kan juga disampaikan di film ini Inception. Dia bilang idea is like virus. Ide itu seperti virus, dia nggak bisa dibunuh. Dia mungkin bisa jadi dia bisa jadi mungkin diam, dia bisa jadi kemudian bertahan. Tapi begitu dia menemukan inang yang tepat, dia akan berkembang lagi. Artinya apa? Balik lagi bro, dunia ini dibentuk oleh orang-orang yang yakin. Nah termasuk yakin bahwa keburukan tuh akan terus. Tapi kan kita kan nggak bisa kayak gitu. Makanya di dalam Islam balik lagi kita bukan cuma bekerja untuk dunia ini, kita bekerja hereafter, untuk setelah daripada dunia, karena kita yakin ada nilai-nilai yang perlu kita jadiin sebagai bekal nanti. Yang paling gampang anak-anak kita dulu lah. Gampangnya gini ya, masa kita rela sih nanti anak-anak kita besok dia nerima suap? Dia bilang, kita tanya kenapa kamu menerima suap? Dia bilang begini, ya gimana Bi? Yang lain juga begitu. Kalau kita menormalisasi satu kejahatan, ingat kejahatan tuh nggak pernah sendirian, dia akan bawa teman-temannya yang lain. Oke Rick, siap ya. Tapi berarti ini pokoknya dicatat nih orang-orang yang bakal ikut penjara bareng ya. Ikut penjara bareng. Makanya lu login dulu. Tenang, kameramen selalu selamat. Ini kameramannya gue publikin soalnya. Jadi gue make sure semua orang tahu kalau gue masuk dia kena. Part of content ya. Iya gitu. Jadi gitu. Apakah AI akan menjadi the next berhala? Oke, Menarik. Soalnya menarik. Di seluruh dunia, Iya. AI itu lagi dikecam soal regulasinya. Iya. Karena itu bisa disalahgunakan kayak mukanya Ustadz Felix ngepromosi judul. Gitu, aku sudah jadi loh. Gue juga udah promosi judul loh. Pinjol, apalagi ya kemarin ya. Produk aneh-aneh gitu loh. Iya. Penjualan manusia belum ya? Human trafficking. Belum, mungkin. Ini kita kasih ide. Iya. Jadi gini, kita definisikan dulu sesembahan itu apa. Di dalam Al-Quran itu didefinisikan banget gampang sesembahan. Pertanyaannya Ibrahim kepada bapaknya pada saat itu adalah ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Dalam bahasa Indonesia, wahai bapakku, apa ini yang engkau jadikan sebagai tempat beritikaf? Nah, itikaf di dalam bahasa kita itu dikenal pas Ramadan. Syarat itikaf atau syarat menyembah itu ada dua. Pertama, manteng dan sangat fokus. Kedua, marah kalau kita diganggu. Oke, harus manteng, ada marahnya. Ya, manteng kalau kita fokus banget sama itu. Yang kedua, kita marah kalau kita diganggu. Kalau manteng tapi nggak marah? Nah, manteng nggak marah berarti belum itikaf. Oh. Contoh ya misalnya ya, contoh. Zaman dulu itu ketika ada orang lagi nyembah patung, lalu kemudian Nabi Ibrahim datang ngeganggu dia gitu kan. Kamu nyembah apa sih? Itu orang bilang, kamu jangan ganggu gue ya, gue rajam lu. Artinya dia marah kalau diganggu karena dia benar-benar lagi fokus ke situ. Nah, dua syarat itu yang menyebabkan seseorang tuh jadi punya sesembahan. Sekarang pertanyaannya, jangankan AI ya, bola jadi sesembahan gak sekarang? Banyak. Lu pergi ke Inggris, lu hina tim bola orang, lu bisa rajam di tempat. Iya, bisa nggak balik. Bisa nggak balik lu. Udah itu. Lu di sana nggak apa-apa lu ngomongin agama, tapi kalau lu ngomongin bola dan mereka nggak suka, lu nggak selamat. Itu kan ya. Ada orang misalnya dari Jakarta ke Bandung misalnya, atau Bandung ke Jakarta, mendapatkan perlakuan kekerasan. Benar. Nah berarti kan itu sudah jadi dalam tanda kutip kayak sesembahan kan gitu kan ya. Nah berarti mungkin gak AI jadi sesembahan, sebagaimana sekarang bola sudah jadi sesembahan, atau misalnya ada orang idol sama seseorang bisa jadi juga sesembahan. Ketika Pilpres kemarin. Wow, jangan kan Pilpres kemarin pas konser Lisa. Nah kan? Blackpink. Iya Blackpink. Itu aja udah. Oh, ini kayaknya banyak deh. Nah berarti udah jadi sesembahan kan. Nah, berarti bisa gak AI jadi sesembahan? Menurutku ada potensi sih. Karena AI basically udah gantiin seluruh aktivitas manusia kan. Bahkan kemarin aku lihat di Jerman itu ada pendeta yang sudah diganti oleh AI. Serius? Jadi yang mimpin misa itu AI. Yang mimpin misa. Nah itu boleh gak? Kalau misal, benar juga. Betul. Nah itu kan jadi sesuatu yang kita bisa lihat potensi AI ke depan seperti apa kan. Artinya bisa gak dia jadi sesembahan? Sangat bisa banget. Karena sekarang sudah banyak yang jadi. Misal ada orang main Mobile Legend. Lagi push rank gitu kan ya. Kan Mobile Legend kan gak bisa di pause. Benar. Gitu kan. Tiba-tiba dia lagi main, ibunya bilang misalnya, Ray, terus dia bilang, apa sih Ma? Orang lagi push rank kok. Nah itu udah jadi sesembahan tuh. Dulu gue kayak gitu lagi. Dulu pas main apa ya? Dulu main game online banyak. Mama tuh sering kayak, Ray cuci piring. Tapi bedanya, lu gak marah? Gak marah. Marah juga. Tapi kabel teleponnya dicabut. Nah berarti, ya udah, mau. Nah berarti ibu lu lebih jago daripada sesembahan lu.
Jadi itu sesamaan sih konsepnya. Tadi lagi baru izin lagi sama mama, ini kan udah baikan nih, Mike Tyson aja boleh fight, boleh nggak tinju? I don't care. Emang kuasa ibu. itu paling masalah ketika ibu sudah bilang I don't care. Nah. Itu hukuman terberat lu. Ya makanya lu jangan kompor-kompor gue terus ya. Nih Ustaz Felix juga di setiap post gue, lu kayak ya kok udah. Ya gue kan mau yang seru, ya kan. Hidup ini kan harus ada yang seru-seru dikit. Tapi kan gitu kan ya. Kalau di dunia bisnis ya, kita tuh mau orang menyembah. Ya. Kita mau mereka kayak ngelihat produk kita atau brand kita tuh kayak cult gitu loh. Iya betul. Nggak usah dipotong lagi Rek ya. Benar. Lagi seru nih Rek ya. Betul. Salah pebisnisnya, apa salah orang yang menerima bisnisnya? Kalau bisnis itu dibuat memang sebagai sebuah cult atau community, itu adalah sesuatu yang pasti. Karena itu kan berkaitan dengan brand loyalty kan sebenarnya. Kalau orang sudah menganggap kita sebagai sebuah ibaratnya kayak cult gitu kan ya, berarti mereka loyal ke kita. Karena zaman sekarang tuh gini ya, aku ngelihat Gen Z zaman sekarang, mereka tiba-tiba bisa pindah brand at any minutes. Bahkan brandnya tuh nggak ada sama sekali mereknya tuh sama sekali nggak ada brandnya gitu maksudnya. Iya nggak peduli. Tapi karena pertimbangan harga mereka tiba-tiba bisa berubah karena benar-benar kan banjir sekali. Maka menjadi sebuah cult itu adalah impian bagi setiap pebisnis sebenarnya. Setuju. Nah tapi sebenarnya balik lagi, apapun bisa jadi sebuah sesembahan sebenarnya. Nggak usah harus misalnya agama, nggak usah harus idol dan segala macam. Kadang-kadang seseorang tuh ketika sudah misalnya senang sama satu brand, dia harus itu, pakainya harus itu, handphonenya harus itu, semua harus itu. Nah itu kan jadi cult kan ya. Benar. Tapi cult beda dengan penyembahan. Karena penyembahan harus ada dua sifat tadi. Fokus dan marah kalau diganggu. Kalau gue sebagai pebisnis ya. Gue bisa happy loh. Kalau misalnya brand gue nih misalnya lu mendingan sama Raymond lah daripada sama... Enggak, gue udah baikan. Tadi gue mau nyindir satu lagi tapi gue lupa gue udah baikan. Lu mendingan pasang foto berdua ya? Iya, gue udah bertiga bersama Kakashi. Betul. Kalau gue sebagai pebisnis, dalam hati gue happy. Bener. Kalau misalnya dia milih brand lain dibanding brand gue dibanding brand lain, dan dia marah kalau misalnya lu pindah ke brand lain, orang punya paling bagus punya Raymond gitu misalnya. Nah, tentu saja. Gue berdosa atau enggak? Enggak. Karena sebagai seorang misalnya contohnya public figure, aku juga merasa hal yang sama. Ketika aku misalnya ada sesuatu, aku pengen yang bela bukan diri aku sendiri kan, tapi yang bela kan orang lain yang ngerti kita. Karena orang pikir gini, kalau dalam keadaan satu hal misalnya, lu suatu hari nanti lu dapat satu masalah misalnya. Kalau lu yang ngomong itu kadang-kadang orang bilang alah dia pasti nggak percaya kan, bias. Tapi kalau orang lain yang ngomong bahwa pembelaan itu, advokasi itu datang daripada orang lain, itu bagus. Tapi tidak serta-merta advokasi pada seseorang atau sesuatu itu menjadikan kita menjadikan itu sebagai sesembahan. Jadi boleh dalam level tertentu. Tapi masalahnya di Indonesia tuh banyak banget yang kayak gitu. Banyak. Itulah makanya kita itu kita itu ditakdirkan hidup di Indonesia. Karena mungkin kita ditakdirkan untuk memperbaiki ini. Ibarat gini loh, ada orang pebisnis yang dia jualan baju sama orang yang telanjang. Gitu kan ya. Ada dua pendekatan kan yang sudah kita tahu kan. Ada satu bilang, nggak pakai baju nih, nggak mungkin kita jual baju tempat orang nggak pakai baju. Tapi satu orang yang lain merasa bahwa ini adalah pasar yang justru sangat luas sekali, yang belum tersentuh sama sekali. Nah kita tinggal di Indonesia untuk itu. Makanya Cak Nun tuh pernah bilang gini, aku ingat Cak Nun pernah bilang gini. Suatu waktu, lu tahu Cak Nun kan dia kan nurunin 2 presiden ya, Soeharto sama Gus Dur, ya kan? Dan dia cerita waktu itu ketika dia suatu waktu ketika Pak Harto meninggal, dia dipanggil sama anak-anaknya Pak Harto. Dia nanya kenapa aku dipanggil, bukannya kalian harusnya benci sama aku, kan aku yang nurunin Soeharto. Maka anaknya bilang, Bapak pesan sama kami bahwa saya kalau ada apa-apa cari nasihat dari Cak Nun. Kenapa? Karena nasihat yang kalian temukan jujur itu adalah nasihat dari Cak Nun, yang lain enggak. Kok Bapak tahu? Bapaknya bilang, Pak Harto bilang, saya punya buku catatan. Saya ngasih siapa dan berapa. Nggak sih maksudnya? Jadi ada orang ngeritik cuma untuk dikasih aja. Setelah dikasih dia diem. Nah ini kan jadi bahan untuk blackmail. Ya, kamu kan udah nikmatin. Benar. Di situ nggak ada Cak Nun. Maka dia bilang ini orang ngeritik bukan karena sesuatu yang dia pengen. Karena memang dia harus menyampaikan sesuatu. Maka ambil nasihat daripada orang-orang kayak gini. Maka keberadaan Raymond dan orang-orang yang secara ikhlas, lu kan nggak dibayar untuk ngeritik orang. Nggak dibayar. Apalagi lu dapat malah hilang duit. Malah hilang duit. Apalagi lu dapat sesuatu karena menyetujui seseorang kan, enggak juga kan. Tapi itu yang harus disyukuri oleh mereka sebenarnya. Dan itulah yang akan membuat Indonesia jadi pintar. Harusnya. Tapi kenyataannya nggak apa-apa, bro. Ingat ya, yang kita target itu seringkali bukan pelaku kejahatan, tapi yang kita target adalah orang-orang yang lihat. Itu yang di dalam Al-Quran. Di Al-Quran banyak sekali kondisi seperti itu. Ada banyak sekali kondisi di mana kadang-kadang kemenangan itu tidak harus berakhir dengan kita masih hidup. Loh, kemenangan bisa berakhir dengan tidak hidup. Somehow kita kan pasti mati kan ya. Pertanyaannya kita mati dengan glory atau kita mati dengan penyesalan kan gitu kan ya.
Nah, sekarang itu. terhormatnya mah. Nah, Masih itu lah. terhormat. Orang-orang Jepang dari mereka mikirin matinya. Sama orang Jepang sama kayak orang Muslim. Mereka korupsi dan mereka bilang, gimana cara aku bisa mati dengan dignity? Bisa, kamu bunuh diri. Saya pukul. Emang Jepang tuh gila sih, ekstrim sih. Ekstrim kan? Artinya demi kemudian harga diri mereka yang akan mereka wariskan generations, mereka mau untuk melakukan sesuatu yang bagi mereka mungkin gak enak. Nah Islam itu ngajarin lebih daripada itu. Gitu maksudnya. Kebayang. Dan gue juga kebayang kenapa dinobatkan orang kedua paling radikal. Gue kebayang. Padahal gue gak pernah ngeritik apapun. Bukuku bahasanya udah putusin aja, yuk berhijab kan itu kan. No, mama bilang waktu itu sempat radikal tapi sekarang udah mulai lebih soft. Ya, gitu. alhamdulillah ya. Itu kenapa? Pembelajaran. Sama kita juga pas bahas waktu 2003 nakut-nakutin ya udah oke. Iya, lu nakutin orang terus kan. Hati-hati 2023 seluruhnya tidak ada yang kerja kan gitu lu. Ini tapi ya namanya pembelajaran lah. Pembelajaran waktu itu kan cuma biar viral aja gitu. Iya. Kadang-kadang aku juga merasa sih bahwa saya ada fase-fase di dalam hidup kita keakuan kita masih tinggi. Bener. Kita masih mikirin diri kita, herois dan segala macam. Lama-lama yang kita pikir lebih banyak orang lain sih, sehingga kita lebih banyak bisa nahan sesuatu kan. Oke. Gimana caranya ulama terlahulu bisa polymath? Polymath itu apa ya? Polymath tuh jenius dalam berbagai macam hal. Iya, ilmu agama bagus, ilmu dunia bagus. Ya gimana habitnya? Aku tadi berbicara tentang individu, masyarakat, dan negara. Kita membayangkan ulama-ulama polymath dalam dunia yang zaman sekarang itu impossible. Karena kita nggak hidup di dunia kayak gitu. Coba bayangin ya. Kalau kita berbicara tentang Imam Syafi'i misalnya, Imam Syafi'i polymath. Karena dia memang lahir dan hidup di dalam generasi yang memang menganggap itu adalah sesuatu yang biasa. Makanya suatu waktu ketika Imam Syafi'i misalnya ketika masih kecil, dia sudah ngafalin kitab Muwatta'nya Imam Malik yang berapa ratus lembar halamannya. Ngapalin kan kita. Karena orang-orang zaman dulu memang sudah terbiasa begitu. Maka sebenarnya peer pressure itu penting. Nah peer pressure-nya sekarang untuk kebaikan atau keburukan nih. Oke. Nah kalau peer pressure untuk kebaikan, jangan heran kalau banyak polymath muncul. Nah jadi sebenarnya pembiasaannya aja sebenarnya. Jadi kita tinggal bentuk sistemnya aja. Nah sistem ini bisa ada dalam komunitas, bisa ada dalam negara. Nah pertanyaan negara ini buat kita untuk jadi baik atau untuk jadi buruk. Sederhana ya, contoh buku. Sepakat gak kalau buku buat orang jadi pintar? Sepakat. Tapi buku di Indonesia bro, ya Allah bro. Lu gak tahu nasib penulis bro. Gitu kan ya. Pajaknya banyak banget gitu kan ya. Dijual mahal lagi gitu kan ya. Karena pajaknya mahal. Ya orang belinya harus mahal juga. Di tempat-tempat negeri-negeri yang lain. Contoh ya, kalau gak salah. Inggris itu satu orang beli 100 buku per tahun. Hah serius? Iya. Itu banyak banget sih. Betul, sangat banyak sekali. Dibandingkan dengan penduduknya, Indonesia sangat rendah sekali. Literasi Indonesia itu adalah berapa? 0,06%. Iya gila sih. Artinya adalah apa? Artinya satu orang gak baca 1 buku per tahun. Iya. Padahal kita adalah umat yang disuruh untuk baca kan itu kan ya. Mungkin sekarang orang gak suka baca kali. Mungkin orang lebih suka nonton, misalnya belajar ada YouTuber namanya Ramon Chin gitu. Betul. Belajar tentang bisnis. Nah, tapi dapat insentif gak lu? Lu malah dapat problematika. Malah di komen. Nah, kalau lu dikasih insentif, coba bayangin. Semua anak-anak SMP ke atas harus nonton Raymond Chin. Misalnya di sekolahnya. Atau semua anak-anak di ini harus dibekali buku ini. Nah, tergantung insentif pemerintah seperti apa. Artinya kalau kita bicara tentang masalah, kenapa ulama-ulama dulu polymath? Wajar. Zaman dulu misalnya di zaman Umar bin Khattab. Ada orang menulis buku yang bermanfaat bagi orang lain. Maka bukunya ditimbang dengan emas. Jadi contoh bukunya 1 kilo misalnya, dikasih emas 1 kilo. Okay. Kan enak kan? Nah itu insentif. Topiknya berarti orang anggapannya pemerintah tuh sebenarnya gak mau rakyatnya pinter. Karena rakyat yang bodoh itu lebih gampang digiring. Kalau mereka pinter, kira-kira mereka bisa jalan gak? Kalau rakyat pinter, kira-kira pemerintah bisa jalan gak? Kira-kira pemerintah bisa korupsi gak? Nah kira-kira itu maksudnya. Pemerintah bisa ini gak? Gitu? Itu maksudnya. Mereka kan bertanya kan, kenapa lu gak seperti ini? Kenapa gak seperti itu? Kalian studi dibandingkan negeri-negeri yang lain. Lu tahu gak sih sebenarnya yang lu studi banding tuh apa yang terjadi di situ? Nah, mereka kalau mereka tahu itu, ya semakin banyak dong orang-orang masalah sama mereka. Nah makanya untuk menjaga agar mereka gak bermasalah, ya mereka gak boleh pinter lah. Dan by the way, ini bukan pertama kali loh. Roma melakukan hal yang sama. Persia melakukan hal yang sama. Roma. Persia. Untuk membuat orang-orang gak mikir, mereka buat entertainment. Sirkus Maximus. Mereka bikin kemudian amphitheater. Mereka bikin perang antara orang lain dan segala macam itu jadi hiburan bagi orang. Hiburan ini somehow buat orang gak mikir bahwasanya mereka pajak makin naik, harusnya gak begini dan seterusnya. Itu dilakukan for ages. Menarik. Pertanyaan. Ini karena banyak banget dari pembicaraan kita dari tadi itu tentang kepemimpinan, jadi apa sih bahasanya menjadi imam, menjadi imam, Nabi, betul. Rasulullah gitu kan. Ternyata semua yang banyak banget hal yang baik di hidup yang bahkan nggak dikaitan sama agama itu bisa dipelajari dari agama. Betul. Sebenarnya kalau aku disuruh milih ya, aku milih orang pesantren
Atau aku milih orang kayak Raymond Chin di masa sekarang. Aku jawab dengan sangat yakin aku milih orang kayak antum. Mama? Why? Kenapa tau enggak? Karena kalau orang sudah mulai dengan agamanya dulu, dia kan sulit untuk memahami realitasnya seperti apa. Dia terkurung di situ. Sementara antum memahami realitas. Tinggal dikasih tahu ini agama. Maka mendadak kita akan melihat semua. Oh ternyata ini diatur agama, ini diatur. Jadi sebenarnya agama itu bukan perkara ritual. Agama itu perkara tentang bagaimana buat hidup orang jadi lebih bagus. Pertanyaan terakhir. Gue udah filter semua ini. Bagaimana menyikapi pemimpin yang zolim terhadap rakyatnya? Ini dari tadi kita bahas pemimpin baik. Gimana Betul. Pemimpinnya zolim. Pertama, kita itu melihat pemimpin zolim bukan karena kita benci kepada dia. Tapi karena kita sayang kepada dia, maka kita nasihatin dia. Maka pemimpin yang zolim pertama kali haknya adalah dinasihati. Sebagaimana hak setiap orang yang berbuat salah. Maka kata Rasul, tolonglah saudaramu seorang muslim. Bagaimana cara kami menolongnya sedangkan dia berbuat salah ya Rasulullah? Tolong dia dengan menasihati dia. Nah maka ketika kita bertemu dengan pemimpin yang zolim, maka kita menasihati dia. Itu yang wajibnya. Dan perkataan yang lurus di depan pemimpin yang zolim itu adalah sebuah jihad. Jihad itu apa? Jihad itu adalah bagaimana orang tuh berperang di jalan Allah. Itu senilai dengan jihad. Jadi gini, mati yang paling tinggi di dalam Islam itu mati syahid. Mati ketika berjihad. Berarti menasihati pemimpin untuk bermaslahat kepada rakyat, untuk lebih baik pada rakyatnya itu adalah setingkat dengan jihad fisabilillah. Nah, pemimpin kan bukan cuma konteks banyak konteks pemimpin banyak. Pemimpin is everywhere. Ya. Rumah tangga pun pemimpin. Betul. Tapi ada aturannya juga di agama kita harus nurut sama pemimpin. Suami, sama Betul. pemimpin gitu misalnya. Kasusnya sama. Betul. Kalau emang dia zolim, memang dia salah. Ya. Harus dinasehatin. Maka ketaatan itu ada syaratnya. Selama dia kemudian taat pada Allah, kita taat pada dia. Jadi taat itu tidak terbatas, tidak invisible, tapi taat itu ada batasnya. Selama dia taat pada Allah, kita taat pada dia. Nah cuma menasihati ada caranya, jangan dihina-hina, gitu kan ya. jangan kayak lu bukan gue, bukan lu yang gue ngomongin, Fufu Fafa, misalnya. Contoh misalnya itu dia menghina, itu kan bukan menasihati, ya kan menghina. Nah kita nggak boleh kayak gitu. Kita nggak boleh. Kan aku udah bilang di awal-awal tadi kan kita nggak boleh menghina orangnya. Kita boleh nggak setuju pada perbuatannya, tapi jangan hina orangnya. Jangan hina orangnya. Yang pertama jangan menghina. Yang kedua jangan membuat dia jadi kemudian jadi marah. Dalam arti bayangin ya, aku yakin bahwa pemimpin kita nggak ada yang seperti Fir'aun. Tapi bahkan kepada Fir'aun pun kata Allah adalah katakan kepadanya qaulan layyina, ucapan yang lembut, supaya dia ingat dan supaya kemudian dia jadi tahu tentang apa yang dia lakukan. Itu benar sih. Nah, jadi kita harus benar-benar tahu psikologi manusia. Jadi contoh ya, ada orang kita udah tahu salah nih, terus kita bilang goblok lu, gitu kan ya, parah lu, bodoh lu. Gimana dia bisa simpati sama kita? Itu benar. Bukankah komunikasi itu diawali dengan cara membuat bridging dulu? Membuat dia trust dulu sama kita, dan trust itu nggak bisa kita dapatkan dengan cara mengkonfrontir dia, membuat dia tuh jadi marah, itu maksudnya. Nah jadi itu ada aturannya di dalam Islam. Banyak sih aturan nanti kita bicarain kapan-kapan. Dan sekarang memang kastanya selain dari kepintaran, knowledge, IQ dan lain-lain yang kita belum bahas sama sekali sebenarnya emang emotional intelligence. Tapi mungkin itu bakal jadi episode lain kali karena Mama sih pengennya banyak ngobrol sama Ustadz Felix. Ayo. Jadi kayak menurut kalian tanya gimana? netizen. Kita tanya netizen. Setuju nggak kita bikin acara 30 hari Raymond mencari cinta? Asik. Bisa nggak 30 hari lu udah berapa minggu aja belum ketemu nih gue. Ya yang penting bukan ketemunya, prosesnya yang benar. Prosesnya. Jadi selama prosesnya kalian mau lebih banyak bahas yang berhubungan dengan topik-topik kayak gini atau enggak? Karena ini sebenarnya ini bukan topik agama tau. Bukan. Ini bisa dibilang umum. Filsuf. Ya. Betul, filosofi ya. Filo itu artinya ilmu, sofia artinya kebijaksanaan. Ya benar ya. Filo tuh cinta ya? Enggak tahu sebenarnya. Erik nanti. Iya, filosofia, filo artinya cinta, sofia agama. Sofia kebijaksanaan, mencintai kebijaksanaan, filosofia. Dan balik lagi ke pertanyaannya, why? Why? Itu the most powerful question yang banyak orang tuh nggak lupa. Sehingga kalau mereka mengupgrade why mereka mengupgrade pandangan hidup mereka dan sudah pasti agama mereka. Siap. Karena agama itu adalah pandangan hidup. Terima kasih banyak Sama-sama. Ustadz Felix. Makasih banget. Hari ini terima kasih. Kayaknya Mama udah lebih sedikit tenang. Soalnya habis podcast terakhir Mama tuh kayak, Rey ayo ngobrol. Iya mah. Sebenarnya balik lagi kalau aku boleh bilang ya, sebenarnya bukan memperbaiki ya. Ibaratnya gini, mengembangkan orang-orang kayak Rey itu lebih mudah daripada mengembangkan orang-orang yang pertama yang benar-benar ignorance atau arrogance. Nanti kita bahas kapan-kapan. Oke. Arrogance dan ignorance itu musuh paling besar agama sebenarnya. Setuju. Alright, terima kasih banyak. Bareng-bareng guys sama-sama. di
video selanjutnya. Dadah.